penyalipan. Kemudian Ini sampai bukan- dia itu ini dibunuh bukan- dan bukan masalah Ini penyalipan bukan itu, bro. Justru bro, Mas, nggak gini loh. Saya itu kan mengimani itu ayat. Yang ngerti itu kan Waalaikumsalam, ayat Bang kan Juma. saya. Nah ini dia nih Bang Juma. Pak Jasin. Sekarang Pak Jasin. Buat ya, makasih. Bang Juma, lu jangan pergi. Masih pakai Jangan pergi kitabnya dulu. orang untuk konsep Yesus ini. Lu diam dulu bang. Ini ada Jasin mau ngomong. Silakan. di kitab Yahudi. Jasin, silakan Jasin. Ya, oke. Saya mau mencoba menanggapi Pak Naja ya terkait Yesaya ini ya. Iya, gimana? Mesianik dalam kitab Yesaya memang digambarkan sebagai hamba ya. Karena Di penggambaran sana Mesias ciri-cirinya itu kan, ya. Bentar. Saya tahu ya. Nanti saya jawab yang 53 ayat 2. Jadi kita harus tahu figur Mesias yang digambarkan oleh Yesaya sebagai hamba Tuhan yang menderita. Tapi di situ juga dilihat ya, Abraham juga disebut sebagai hamba. Kalau kita lihat nubuatan sebelumnya. Terus kemudian bangsa Israel juga disebut hamba ya. Kalau kita baca dari Yesaya 41 dan seterusnya. Nah, kalau saya langsung loncat aja. Ya, jadi tidak ada masalah bagi kami. Mesias itu tidak tampan karena di 1 Samuel berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Ini ketika akan memilih Daud ya. Lalu sebab aku telah menolaknya. Nah, jadi ada semacam perbandingan. Terus kemudian bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya di bagian A itu dikatakan di situ sebentar ya. Jadi dikatakan dia tunas yang lembut dan seterusnya di tanah yang kering. Jadi intinya begini, Allah melihat hati ya. Jadi yang Yesus tunjukkan Yang itu mukanya lebih jelek kepada- itu gimana, bro? ya nggak masalah. Ntar dulu. Nggak masalah. Nggak masalah. Yesus Ada- meskipun jelek, tetapi kalaupun jelek, tapi dia diikuti banyak wanita dan dia tidak tergoda kepada satupun wanita. Itu ada ayatnya. Oh, Banyak berarti perempuan memang yang jelek berarti ya mengikuti. Yesus itu ya. Nggak masalah. Tidak tampan bro. Kalau kamu mengatakan jelek itu kan relatif. Misalnya kamu merasa ganteng, saya katakan jelek gimana bro? Tidak Berarti tampan. Itu kan relatif. Tidak Oke, tampan versi kita suci kita itu bro, relatif ya. bro, kita masuk ke substansi aja. Lanjut. Ya jadi Silakan. Mesias itu memang tidak punya kemuliaan duniawi, harus tinggi besar, bisa menggagai sekian banyak wanita atau apapun, tidak seperti itu pak. Ukurannya bukan kemuliaan itu ganteng, didekati banyak wanita yang kemudian dinikahi, bukan itu pak. Itu kemuliaan duniawi. Makanya Daud pun ketika akan ditunjuk, Allah mengingatkan Samuel. Jadi yang dilihat tuh bukan perawakan, tetapi hatinya. Kalau mau lihat perawakan, Saul tinggi besar. Tetapi Saul kenat juga gitu ya, karena dia ternyata tinggi besar tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi di 1 Samuel 16 ayat 7, ini pelajaran untuk Bapak Naja ya, bahwa Allah kami itu tidak memandang muka. Ini peringatan, antitesis. Ya, jadi Allah kami melihat hati. Jadi Yesus diikuti karena kesalehannya, bukan karena ketampanannya. Kalau Anda mengatakan jelek tidak masalah. Karena seluruh ciptaan Allah tidak ada yang jelek bagi kami. Gitu, Pak. Bukan masalah itu Yang sebenarnya, jelek bro. adalah Nggak nyambung sama ini. Jangan diperhalus, Dengar Pak. dulu. Bapak Dengar. jangan merevisi dong premis Bapak. Anda tadi menjelek-jelekan. Allah kami tidak memperbolehkan ciptaan dijelek-jelekan. Ciptaan yang jelek adalah ciptaan yang mengikuti hawa nafsu iblis, Pak. Bukan gitu Misalnya maksudnya. Nggak berzina. nyambung sama itu. Misalnya mencuri, misalnya arogan, apapun itu biasa itu. Oke ya, Nggak saya nyambung jawab ya, sama Rian, itu, silakan bro. lanjut. Nggak apa-apa, Ya, lanjut. tambahkan hatimu Pak. Lanjut Rian. Iya, lanjut. Iyalah. Oke. Kok malah tabakan hati saya? Oke, gimana? Karena gini loh. Nggak, Ketika gini, bang, stop bang, maaf, aku mau balikin Belum ke bicara. topik kita. Bukan, oke. Nanti aku persilakan ngomong. Kita kan tadi kan Gini loh. sudah nyampe ke gini bang. Tadi kan kita kan sudah nyampe ke Yesaya 53, ya. Jason juga ngomong tentang masa Yesaya 53 juga. Oke. Jadi kita tahu, tadi kan Yesaya 53 ayat 10 kan tadi kan aku udah bilang kalau tentang masalah tetapi Hasem berkehendak meremukan dia. Dia ini kan satu orang, bener gak? Kamu baca itu nggak?
Kamu baca itu nggak? Rajanya Yesaya turun, kenapa? Oh my god. Pak Bang Juma, ini ada Bang Juma nggak? Bang Juma? Bang Juma? Ada di sini. Halo, gimana sih Bang Juma? Gue kurang puas lo Bang. Kemarin jawaban lo Bang. Serius. Apa tuh? Iya, gue tuh penasaran Bang. Ya, gue buat topik baru boleh ya? Boleh ya? Boleh teman-teman ya? Iya, Masih yang kemarin aja Boleh. bro, yang walau alam itu kan tadi Iya. selaras dengan yang Pak Najib sampaikan. Iya, gini loh Bang. Ini, gini loh Bang. Kami itu nggak ngerti. Isa itu tuh pewahyuan tuh seperti apa, bener loh. Karena yang saya tahu gini loh Bang. Saya taunya gini loh. Yang saya lihat bukan saya tahu ya. Lu boleh perbaikin gua bisa salah, boleh bisa benar. Dalam arti ini, saya melihat sepertinya tentang pewahyuan dari malaikat Jibril itu cuma hanya Muhammad. Enggak lainnya nggak ada. Satu pun nabi nggak ada. Dari pewahyuan, dalam arti pewahyuan ya, pewahyuan bukan dalam arti menguatkan atau mengkabarkan berita, enggak, pewahyuan dalam hal kitab itu nggak ada, cuman Muhammad. Itu gimana Isa itu pewahyuannya Bang? Silakan Bang. Iya. Perasaan kemarin ini justru Anda yang kelabakan membahas tentang Yesus terima firman itu seperti Baik. apa adanya, ya kan? Nggak ada. Sampai Nggak mungkin. Stop. Bang, dengar ya Bang. Iya. Pak Justin. Yesus nerima Dengar, firman. Dari Bro. mana caranya Yesus terima firman? Abang gua dulu dengar. Lu dengar. Hmm. Justin itu menjelaskan itu bukan cuma 1 2, dia berkali-kali. Dia nyerah. Ya, Artinya dalam tapi nggak ada kesimpulan Yesus terima firman itu dengan cara apa kan gitu? ngomong langsung dari bapak ke anak. Langsung. Maksudnya Bapak Yohanes 7:8, turun ke bumi toh. Kamu atau ngomong? kupingnya Yesus yang memanjang ke Bukan langit? dong. Terus gimana? Mulutnya Bapak yang monjang Saya nggak sampai ngerti ke ya. bumi atau Saya- gimana? Saya Iya. nggak ngerti kenapa kamu mensyaratkan harus bapak turun ke langit, ke bumi. Nah, terus Saya nggak kayak ngerti. mana ceritanya Yesus yang manusia ini menerima firman dari Tuhannya? Yesus kan bertuhan tuh. Begini Bang. Ah, Kamu tahu nggak? Pernah ada di dalam kitab kami yang kamu bilang sudah palsu. Dia pernah menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. iya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kamu pernah dengar gak? Itu suara siapa? Dengarlah. Enggak. Itu suara siapa? Itu suara Bapak. Good. Pinter. Artinya Terus? Yesus pun menerima itu seperti itu. Tapi itu kan pemberitaan Luka, Matius. Harusnya Sekarang pemberitaan siapa? ini kan Enggak, dengarkan stop. dulu. Harusnya sebentar. Oh, enggak, Bang. Abang ini kan orang umi, Bang. Orang yang tidak mengerti tentang kitab sebelumnya. Ini kan abang kan lagi mau, Bang. Ini aku lagi serius loh. Jangan ketawa. Ya, Abang ini kan orang yang tidak mengerti tapi berusaha seakan-akan mengklaim dirinya mengerti. Itu doang kok. Bang terus cuma ini. Matius Nah. ini Matius dapat berita ini dari mana? Dari Yesus. Jelas. Tentang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini Matius Ya, dari ini kesaksiannya, dari kesaksian. posisi Dia Matius di sini kesaksiannya. sebagai nabi, sebagai penerima firman, atau sebagai apa di Bukan sini? sebagai saksi atas Berarti dia levelnya wartawan kan? Sementara meliput kan? Nah, yang didapatkan Iya. untuk mendapatkan wahyu siapa? Yesus kan? bukan itu bukan wahyu, Pak. Ketika Anda bersaksi, Ya, nggak apa-apa. bersaksi Anda wartawan. Kan logikanya saat Bang Suma. Nah, Ya, gitu lah. saya bukan penulis berita. Ini Matius penulis berita ini. Sementara Saksi. Tadi dikatakan ada Rion saksi, Bang. Saksi. sementara Yesusnya berbicara nggak tentang apa yang dinarasikan oleh Matius ini? Pasti. Nah, mana? Pasti. Mana coba mana? Di mana Yesus Bagaimana sih? mengatakan? Di mana Dengar Yesus dong, Bang. mengatakan? 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu pernyataan Yohanes. Loh, Yohanes itu siapa? Yohanes itu siapa? Ada 2. Siapa? Ada pembaptis, ada anak Zebedeus. God. Ya kan? Yang Yohanes yang dimaksud itu siapa? Yohanes siapa?
Yohanes yang dimaksud di sini adalah anak Zebedeus. Adalah Yesus. Tapi Ya, tapi cerita Lukas, tapi cerita lu jangan Lukas, bohong. Lu Yohanes ini bohong. adalah orang bodoh. Dia tidak berpendidikan. Betul. Nah, terus Misalnya dari mana yang dia buka dapat perbedaan- berita-berita seperti itu? Dari mana Yohanes Berpendidik. ini? Karena yang saya tahu, Dari- yang menulis kitab Yohanes itu Markus, bukan Yohanes Zebedeus. Pak, sebentar. Yesus itu seluruh muridnya itu dibuka pikirannya untuk mengerti kitab suci. Itu ada ayatnya. Pengakuan siapa lagi? Saya Yesus. boleh tanggapi dikit nggak? Silakan Bang, silakan Bang. Saya pakai analogi ya. Ketika saya pengen beli sesuatu dari Aderion ya, saya pakai hobi makan nasi goreng ya, nasi goreng Aderion. Terus kemudian ada saksi namanya Kaisar dan ada kurir namanya Pak Zuma. Saya lebih percaya Kaisar sebagai saksi menceritakan nasi gorengnya Aderion daripada kurir. Kenapa Nah, bukan kan- tukang nasi gorengnya yang bicara langsung, Bang? Kan ada, ada tukang Apakah gorengnya Allah nasinya kan kalau ada. seperti itu Anda ya, gini Pak, saya jawab. Kalau seperti itu, Anda memukul premis terbesar Islam, Quran Apa diturunkan lewat Jibril. Iya, dan Bukan yang Allah berbicara langsung. menyampaikan kan Rasulullah Muhammad SAW. Berarti juru bicaranya utusan. adalah Rasulullah. Nah sekarang Bukan, harusnya Bang. juru bicaranya Utusan adalah itu, Bang. Yesus. Berarti Anda ingin mengatakan perkataan Quran perkataan Muhammad? Kan tidak. Itu firman Allah. Bang. Al-Quranul Karim 100% itu terlontar dari mulutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bohong, Sementara sementara kamu sementara bohong. kitabmu- sementara At-Tahrim kitabmu- ayat 5, Bang, kamu bohong. Ada 3 ayat itu bukan perkataan baginda, itu bukan perkataan Allah. Hanya ada 3. 1, surat Al-Baqarah ayat 125. Ini kamu catat. Surat Ya. Al-Baqarah ayat 125, surat 33 ayat 53, Al-Baqarah dan surat berapa? At-Tahrim 2. Ya, At-Tahrim apa Al-Baqarah itu ayat kedua ya. Maksud gua 125 Al-Baqarah. Iya. Itu maksudnya tentang apa gitu? masalah makom Ibrahim. Heeh. Jadi dia membicarakan asbabun nuzul. Abang baca asbabun nuzul ya, Bang? Abang percaya nggak asbabun nuzul? Apa nggak percaya? Terus Nggak percaya atau nggak? Dulu kita tahu nggak asbabun nuzul? percayalah. Percaya, pasti Ya. percaya. Terus dari apa Kamu tahu dasarnya saudara Kamu- mengatakan Al-Baqarah ayat 125 ini bukan dari lisan Rasulullah? Memang oke, good. Oke. Di Al-Baqarah 125 Umar bin Khattab menyatakan ada 3 hal yang perkataanku itu berkesesuaian dengan perkataan Allah. Satu, tadi seperti saya bilang, surat Al-Baqarah ayat 125, surat 33 ayat 53, dan surat At-Tahrim ayat 5. Ada 3. Itu adalah perkataan Umar bin Khattab. Liatin, Bang. Abang kan ngecek pakai laptop, ya. Anggap saya pembohong. Ini orang pembohong. Anggap. Kamu baca Asbabun Nuzul surah 2 ayat 125. Saya itu sudah belajar, Pak. Saya sudah belajarin itu. Itu Ya. perkataan Umar bin Khattab. Benar atau enggak? Terus iya emang. Benar ya, Iya, emang betul. artinya Asbabun iya, nuzulnya kan itu. penyebab ayat itu bagaimana bagaimana kamu berbilang mengklaim bahwa Allah itu adalah 100%, di mana 100%-nya? Lah, kan ini begini, kan gini. Asbabun nuzul itu adalah penyebab daripada wahyu itu turun. Nah, Good. ketika dia turun, maka yang menyampaikan ayat itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Good. Penyebabnya Nah, apa? terus Penyebabnya asbabun nuzulnya kan ada. Asbabun nuzul itu stop. Abang bilang asbabun nuzul itu adalah penyebab dan saya sepakat. penyebab. Betul. Betul. Nah, terus? Penyebabnya siapa? Penyebabnya tentang At-Tahrim ayat 5. Saya itu STH ayat 5. Saya itu STH loh. Ya, Saya banyak At-Tahrim. ada Saya ada itu- surah An-Nur, ada Bukan. Al-Baqarah. Enggak. ada Saya itu Al-Asaf. banyak ayat. Cuma Karena saya Al-Quran STH. itu memang Saya itu diwahyukan banyak abangku, di antara abangku, saya itu STH sarjana At-Tahrim. Saya tuh udah belajar At-Tahrim tuh melotok. Melotok bacanya pun banget. bisa. Bacanya Baca pun Arabnya bisa. tidak. Nah, kamu ketawa, abang ketawa, Iya, iya. abang ketawa. Iya, iya.
Iya, Apa karena nggak tahu? kamu sarjana Karena tahlim tapi nggak bisa membacanya, pasti udah tahu saya. nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi abang itu harus mensyaratkan aku harus bisa bahasa Arab dulu, kan gitu toh? Enggak, bukan gitu, saudara Ade. Jadi, dengar. gimana, Bang? Umat Gimana, Bang? Islam itu mengakui bahwa di antara ayat-ayat suci Al-Quran itu diwahyukan ada di antaranya yang punya asbab. Itu. Iya betul. Tidak Nah, semua kan? tapi bukan berarti Tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meniru dari Umar. bukan hanya bukan Muhammad yang meniru, bro. Bukan Muhammad yang meniru, tapi Allah coba. Subhanahu. Baik. Coba mari kita buktikan apa ayat Baik. mana? Contoh bukan ayat. Al-Baqarah. Bang, jangan kayak gitu. Iya contohnya supaya kan ada menuduh nih Allah yang meniru nih. Nah coba Oke. contoh. Nah, Oke, baik. Mana? At-Tahrim. Lihat ya. Ini ya. Ini kita lagi mau menunjukkan bahwa Allah itu meniru ucapan orang. Benar atau enggak, Bang? Biar kita satu frekuensi bukan nih. meniru, Anda lucu nih. Tapi Bukan bukan nih, meniru, apa? tapi Iya, jadi memutuskan apa? perkara yang sedang dihadapi. Contoh, Oke, At-Tahrim ayat 5 kan? Ya kan? Oke. Asa rabbuhu. Terus Baik. apa lagi? Tuh, coba. Loh, kok Bang, sebentar coba. dulu. Kamu bilang saya nggak ngerti apa omongan kamu ya. Saya nggak ngerti, tapi saya bilang jelas, Bang, ini saya bukan maksud menista. Tolong jangan bilang gue menista. Ya, tolong ya. Saya minta maaf. Saya minta maaf sebelumnya, Bang. Iya. Surah 66 ayat 5 itu jelas bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan baginda Jibril, bukan perkataan Allah. Jelas. Terus Itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa? perkataan yang mana? Coba bacakan ayatnya supaya jelas gitu loh. Yang mana? At-Tahrim Oke, ayat good. berapa? Ayat 5. Ya, ayat 5. Coba baca. Bang, intalakakunna. yes. Nah, terus Ya. ayyubadilahu aswaja Ya. khairam Ya. minkunna. Terus Good. apa yang jadi permasalahan? Itu perkataan siapa? Ini perkataan Allah menyikapi pernyataan yang terjadi antara Rasulullah dengan istri-istrinya. Salah. Terus? Kamu berarti tidak punya ilmu. Abangku yang terus? kusayang, kamu tidak punya ilmu. Iya, terus maksudnya gimana Ya. nih? Kamu tidak mengincludekan apa ya include tuh? Melibatkan Umar bin Khattab. Ini adalah perkataan Umar bin Khattab. Ini perkataan orang ketiga. Jelas, Bang? Jelas, Bang? Ini gini, jadi gini. Oke, got, Bang. Ketika Gimana, Bang? ketika terjadi masalah yang kemudian menyebabkan beberapa di antara istri Rasulullah, ya, lalu kemudian Umar itu berbicara kepada mereka, jika Benar. Allah memisahkan Nabi dengan kalian, maka Allah Ini akan perkataan apa? memberikan pengganti kepadanya dengan Perkataan? istri yang lebih baik daripada kalian. Ini Perkataan siapa, Umar. Bang? Ini Yes. perkataan Umar. Yes. Perkataan Umar. Nah, Iya. terus apa masalahnya? Ya, kenapa kamu bilang itu adalah perkataan Allah? Lah, ini Iya. dengar. Ini Bukan dengar, saya nasihat dengar. ini nasihat Umar. Saya bukan cuma mendengar, saya mengulang Banyak cerita. perkataanmu. Ini Bang. pernyataan Iya. Umar menjadi asbab diturunkannya wahyu At-Tahrim ayat 5. Good. Artinya siap kalau menjadikan asbab berarti penyebabnya itu Umar atau Allah? Kondisi yang ada pada saat itu yang menyebabkan Al-Qur'anul Karim itu diwahyukan. Bukan hanya kasus Good. ini. Good. Ketika Bukan satu aja. Dengar. Saya nggak mau. Dengar. Saya nggak mau Ketika lain. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Bang, ini tipikal orang-orang kafir begini ngotot. Lo, Bang, Nggak lu kasih kesempatan abang gua orang lo. bicara. Kamu itu abang Saya gua tahu, lo. saya ngerti. Tapi saya kan kamu udah jangan katakan keras-keras. asbabul Santai nuzul aja. itu apa? Iya. Asbabul nuzul itu penyebab ayat. turunnya ayat. Ya udah So, kamulah yang menjelaskan. Iya, pasti saya ngerti dari kamu. Saya ngerti, Bang. Memang kamu pikir saya orang bodoh yang tidak belajar Quran? Saya belajar. Oh, cuman permasalahannya kan kamu kan mensyaratkan saya harus ngerti bahasa Arab. Saya nggak ngerti bahasa Arab, tapi saya ngerti itu ayat kenapa turun. Kamu enggak. Kenapa ayat itu turun, Bang? Coba jelaskan.
Udah, nggak usah saya menjelaskan, kan kok yang lebih tahu. Kalau saya Benar atau menjelaskan salah? pun Anda potong. Berarti omongan saya benar atau salah? Yang mana yang benar? Saya nggak tahu. Yang mana yang salah? Hah? Kamu aja bingung. Enggak, saya nggak ngerti mana yang salah karena saya yakin benar. Jadi Omongan gini, saya jadi cuma gini. benar. Dengar Bang. Saya yakin Ya benar. udah kamu aja ngomong. Itu saya mau ngomong Anda lebih tahu. Suruh baca kitabku nggak Enggak, bisa. karena saya Nah, tapi so tahu. Bang, abangku. Ya pasti bukan Itu kan? so, saya tahu. Pasti. Ya udah kamu jelaskan Saya lah. tahu, Nah, Bang. saya pingin dengar, coba. Iya, benar. Good. Sekarang Umar bin Khattab pada waktu itu menyamparkan. Lu mau nanya kan tentang asbabun nuzul ini? Ayat? Bener nggak? Bener nggak? Gue jelasin ya. Gue jelasin, tapi lu harus sanggah perkataan gue salah. Ya, sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat atau enggak? Sepakat atau enggak, Bang? Udah jelasin, saya mendengar setia Enggak. di sini. Harus sepakat, Bang. Harus sepakat. Saya mau tahu, saya yang Islam, tahu atau kamu? dengar dulu. Enggak, Kalau mau Bang. Ya udah. Bang, dengar. Kamu nggak bisa, kau kayak bencong. Bencong itu gitu. Tuh Kalau ada kan. masalah nggak mau kalah bicara. Anda tahu Jadi- kalau Anda mau menjelaskan, jelaskanlah. Saya diam, jangan Anda tanya lagi. Good. Nanti kalau Artinya- sudah puas, baru saya bicara, kan gitu. Silakan. Baik. Tanya Waria itu Baik. yang ngotot-ngototan. Nah, lanjut. Bang, lu jangan kayak gitu dong. Lu ngomong bencong-bencong kayak seperti itu gimana sih? Cara lu? Daripada Lu- laki-laki lu nggak sama boleh. laki-laki ribut, mending saya diam, kan gitu. Nah, kamulah yang Bang, bicara. lu nggak Bang, lu jangan kayak gitu. Kan gue santai aja, nyantai baik dong. Ya sudah lah. Oke, saya minta maaf. Oke, kamu coba bicara, silakan. Oke, good. Oke. Jadi gini, Bang. Ini adalah Umar bin Khattab menemuin Ya. para istri Nabi. Ya. Ini adalah perkataan Umar bin Khattab. Ya, ini bukan perkataan Allah, Bang. Ini perkataan Umar bin Khattab karena jelas sekali instruksinya di sini, apa namanya, redaksinya, sorry. Bukan instruksi tapi redaksi. Redaksinya jelas sekali. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik dari kamu, yang besar diri, yang beriman, yang kuat, yang bertobat, beribadah, yang berpuasa, baik yang janda maupun yang perawan. Itu adalah perkataan orang ketiga. Bukan perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad, bukan perkataan Jibril. Jelas. Dan saya bisa menjelaskan itu dengan asbabun nuzulnya dan plus riwayatnya siapa. Silakan. Iya. Jadi gini, ayat suci Al-Quran itu diantaranya ada yang diwahyukan oleh Allah berdasarkan kejadian yang terjadi pada masa itu. Nah, betul yang kau sampaikan, asbabul nuzul turunnya At-Tahrim ayat 5 ini terkait dengan masalah kecemburuan istri per istri, sehingga Good. Umar kemudian menasihati mereka. Jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, maka Allah akan memberikan pengganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Itu nasihat Umar. Nah, penegasannya kemudian Allah mewahyukan asa rabbuhu in tallaqaha, ya. Ayatnya gini. Asa rabbuhu in talaqakunna, karena merujuk kepada mereka orang-orang ini yang jama ini terhadap istri-istri ini, ayyubdilahu azwajan khaira, yang lebih baik Bang. minkunna, dari kalian. Bang. Yang abang baca itu sebentar dulu, Bang. Yang abang baca itu At-Tahrim ayat 5 kan? Bahasa Arabnya kan saya nggak ngerti. Iya, At-Tahrim ayat 5, betul. Good. Lanjut, Bang. Lanjut. Silakan. Asa rabbuhu, ya, asa rabbuhu dikatakan bahwa Pada kemana? oke, kok bisa kelempar ya? Iya. Tahu tuh tadi. Gini, Bang. Panas. Sinyalnya host ya, Bang. Oke. Kami minta maaf, Bang.
Ya gimana Ya. Bang? Memang Gimana? dikatakan jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Ini sampai di sini nasihat daripada Umar bin Khattab. Kemudian Mhm. itu disampaikan oleh Allah, muslimati mu'mina qanitati taibati abidati saihati sayyibati wa abkara. Gitu. Apakah dia itu janda maupun yang perawan. Jadi tidak ada umat Islam kemudian yang mau menyangkali bahwa ini ada asbabun nuzul sebagaimana yang diriwatkan oleh Anas ya dari Umar, bahwasanya telah disampaikan kepadaku bahwa sebagian istri-istri Nabi bersikap keras kepada Nabi dan justru sampai kepada level menyakiti Rasulullah. Bang. Gitu. Iya, Sampai Umar datang menasehati mereka. Kalau kalian itu kata Umar ya melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik, boleh jadi Rasulullah digantikan oleh Allah dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian, yang ahli tobat, yang ahli ibadah, yang ahli puasa, baik itu janda maupun yang masih perawan. Itu asbabun nuzulnya itu memang ada. Lo kenapa kita jadi kita berdebat? Nah, Kayaknya gua sepakat sama lo, permasalahannya kemudian adalah Rasulullah Muhammad SAW menerima at-tahrim ini dari malaikat Jibril, kemudian dia sampaikan sama halnya dengan apa yang Umar sampaikan. Good. Nah, iya. Dan masalah seperti ini udah banyak terjadi. Ketika perang ada yang menasihati, kemudian only three things, hanya 3 hal. Saya sudah bilang hanya di 3 hal yang berkaitan tentang ini di surah Al-Baqarah 125, surah 33 ayat 53 dan surah At-Tahrim ayat 5. Hanya itu. Banyak hal yang menjadi asbabun nuzul, misalnya terang perang. Bukan. Saya nggak ngomong asbabun nuzul, tapi ada seseorang. Asbabun nuzul namanya itu kejadian yang terjadi pada masa itu kemudian direspon oleh Allah untuk memberikan sebuah hukum. Bang, gue tuh bukan orang awam, Bang. Ya, lu ngomong asbabun nuzul sama Aderion, kamu salah. Kamu kalau ngomong sama orang awam Kristen boleh, tapi sama Aderion maksudnya gimana? Asbabun nuzul itu 3. apa? Asbabun nuzul itu penyebab ayat itu diwahyukan. Nah, kenapa kamu jawab? Karena kamu tahu persis, Aderion tahu kan? Lah, asbabun nuzul itu kenapa? Asbabun nuzul itu penyebab satu hukum itu diwahyukan. Betul, tapi kenapa kamu tidak membiarkan Aderion menjawab? Karena kamu tahu persis, Aderion tahu. Yang kamu tuduhkan itu adalah Al-Qur'an itu tidak semuanya berasal dari lisan Rasulullah. Itu yang Anda tuduhkan. Itu pasti bukan tuduh. Bukan tuduh. Sekarang saya mau tanya sama kamu, Bang. Saya mau tanya sama kamu, abangku. Iya, gimana? Ya, asbabun nuzul itu kan ada penyebab, benar atau enggak? Iya, penyebab sebuah hukum itu diwahyukan oleh Allah. Nah, penyebabnya yang terjadi At-Tahrim 5 ini adalah istri-istrinya. Istri-istri Rasulullah saling cemburu satu sama lain. Wajar kalau Umar menasihati mereka. Kamu pikir gue nggak tahu? Tahu kan? Kamu tahu persis kan, Abang? Iya, Abang tahu persis, saya tahu kan? Masalahnya? Ya, terus saya tahu. masalahnya. Saya nanya, perkataan di dalam At-Tahrim itu siapa lebih dulu? Umar bin Khattab atau Allah yang ngomong? Umar bin Khattab menasehati mereka. Artinya kejadian itu sudah terjadi. Kan dia sebab ada akibat. Setelah itu baru surat At-Tahrim turun. Benar atau enggak? Betul. Kan sebab akibat. Artinya siapa penyebab surat ini turun? Kejadian yang ada pada saat itu akibat. Yaitu perkataan. Aduh. Iya, Bang. Coba. Yaitu perkataan. Bukan masalah perkataannya, Aderion. Ini masalah kejadian yang terjadi. Oh my god. Ini masalah. Ya, itu latar belakang. Itu latar belakang, tapi perkataan di dalam At-Tahrim itu adalah perkataan yang mana? Perkataan yang mana? Perkataan yang mana yang kamu maksud?
Pernyataan Bang. yang mana? Bang, saya itu tidak membahas agama apa ayat yang lain, hanya At-Tahrim ayat 5, Bang. Kita nggak ngomong yang lain. Jadi jangan ada ngomong perkataan yang mana. Kita lagi bahas itu. At-Tahrim Iya, ayat 5. Umar Ya mengatakan udah. begini, jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, ya kan? Jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, Siapa maka tuh? Allah Itu perkataan apa? itu perkataan Umar. Bang, itu perkataan Umar di mana, Bang? Kamu jangan ngomong, jangan kamu, Bang. Saya ini, Bang. Saya Abang ini Umar. ahli, saya ini ulama, apalagi? Loh, Saya ini lulusan pesantren, apalagi? Saya ini ahli asbabun nuzul. Terus apa lagi? itu Iya. dia. Bahkan Terus karena Umar saya mengatakan tidak, apa? Bang. Umar mengatakan karena apa kepada Bang, istri-istri dengan- Rasulullah? Baik, let me. Karena saya bukan ahli pun kamu teriak-teriak. Kenapa kamu teriak-teriak? Karena kamu nggak ahli. Memang suara saya kayak begini ya, Dek. Kau kayak Bukan. tidak kenal saya. Kamu kenal, saya kenal kamu, Bang. Saya kenal kamu. Saya Terus? kenal abang gua ini. Tapi kenapa kamu? Saya ini ahli, saya ini. Itu kan orang-orang yang pongah. Itu kan pembicaraan orang-orang pongah yang seakan-akan kamu- tadi pengakuannya saya yang paling tahu, saya yang paling ngerti. Santai, kamu bukan. Saya nggak bilang paling ngerti, Bang. Saya tidak bilang paling ngerti, Bang. Bang Juma, saya tidak bilang saya tidak ngerti. Saya Iya. ngerti. Jadi jangan kamu bohongin saya. Saya Oke. ngerti. Bahkan Oke. kamu mau minta riwayat saya pun saya bisa menjelaskan riwayatnya di mana, Bang. Iya. Dan kamu belum tentu tahu loh. Kamu belum Iya. tahu. Bener nggak? Iya. Bener atau belum enggak? tentu. Ben- Iya. Bener nggak? Bener atau Saya enggak? iyakan aja. kamu- Pokoknya kamu yang hebat hari inilah. Pokoknya Bang. hari ini kamu Jangan, paling hebat. Bukan gitu, Bang. Gue kan tiap Jadi hari mau hebat. gimana? Saya kan udah ngakui asbabun nuzul jelas terkait dengan masalah internal antara istri Rasul dan istri yang lain. Kemudian Umar menasehatin. Bener. Kenapa Nah. nasihat Umar masuk ke firman? Nggak ada itu masuk ke dalam Loh. firman, nggak ada. Ya itu Cuman- dia. Ini, Bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini Apa, asbabun Bang? nuzul, Dek. Asbabun nuzul. Iya, Bang. Asbabun Asbab nuzul yang terjadi adalah sebab terjadinya turunnya ayat, bener gak? betul. Betul. Oke, sebabnya Terus apa? apa, Mas? Sebabnya Terus apa? apa? Sebabnya sebabnya. karena adanya pertikaian antar Perkataan istri. Good. Akhirnya Nah, Umar bin terus? Khattab ngomong apa? Menasehatin mereka. Good. Jika kalian tidak Nasihat. Good. Nasihatnya itu masuk ke firman toh? Benar atau enggak? enggak, nasihatnya Bohong, jelas. Nasihatnya Kamu jelas. bohong. Dia katakan gini. Bang Juma bohong, Abang Juma bohong. Lu Juma bohong, Bang Juma lu bohong. Bang Juma bohong. Kamu bohong. Umar menasihati mereka, jika kalian tetap tidak mau taat, maka boleh jadi Allah memberikan kepada Nabi istri-istri baru yang lebih baik dari Betul. kalian. Dan Oke, setelah itu saya perkataan menemui Zainab, kemudian pengakuan daripada Umar, ia berkata, Perkataan wahai Ibnu Khattab, apakah tidak ada usaha Rasul untuk menasihati istri-istrinya? Maka nasihatilah mereka sampai mereka itu tidak diceraikan. Maka turunlah ayat ini. Oke. Gitu. Ya, terus Perkataan dari tentang masalah bisa jadi dia akan memberikan itu istri yang lebih ini, lebih itu yang gua nggak tahu tadi lupa. Lu bisa minta gua ulang. Itu perkataan Umar bin Khattab atau perkataan Allah sebelumnya? perkataan Umar yang barusan saya ucapkan. Good, itu dia. Nah Itu iya, adalah perkataan- iya, Berarti wartawan itu ya, dia. Adrian. Itu surat dia wartawan laporan. wartawan. Itu Oh, dia salah, perkataan kalian Umar salah. bin Khattab. iya, Bang. perkataan Umar itu jelas. Jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, maka Allah akan memberikan pengganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Stop, Bang. Ini lu live-in gak, Bang? Live pasti. Go. Saya kalau masuk itu pasti edukasi terhadap umat Islam. Iya. Terus Tapi sama Aderion belum tentu live, Bang. Lu kan lu tahu lah. ini live saya, ini live. Good. Oke, gimana? Terus? Lanjut, Bang. Gak apa-apa. Nah, Kok iya takut? sudah. Berarti pertikaian yang terjadi antara istri Rasulullah, antar istri loh ya, yang kemudian menyebabkan mereka itu ada perselisihan, ya, maka Umar menasihatin. Umar Tapi marah kenapa sih, Bang? kepada mereka. Jika Allah memisahkan Nabi dengan kalian, maka Kamu Allah tahu akan nggak kenapa? Kamu tahu nggak kenapa Umar marah?
Iya, karena istri ini saling cemburu satu sama lain. Kan gitu. Salah bang. Terus apa lagi nih yang paling benar ini? Karena, ya oke, Hmm. gue jelaskan ya. Karena ini terkait sama anaknya, Hmm. Hafsah, Anaknya siapa? Umar bin Khattab. Nah, terus? Nah itu dia, kenapa ada Umar bin Khattab di dalam? Karena ini terkait sama menantunya gitu, menantunya anaknya dia. Dia kan ini kan besanan sama Muhammad. Ngerti nggak? Terus? Bener atau Iya. enggak? Salah Iya, atau benar. salah? Bener kan? Benar, tuh, ya, kan? terus? Iya bener. Nah Terus? itulah kenapa urgensinya kenapa Umar bin Khattab berbicara seperti ini. Karena ini terkait sama besannya dia. Kalau lo kayak begini, jangan lo cerain tuh Muhammad. Kalau lo menceraikan dia, bisa jadi Tuhannya akan memberikan seperti bla 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 bla. Gue lupa. Gue minta maaf. Gue lupa. Seperti itu, gitu loh. Iya, terus? Jelas ini perkataan Umar bin Khattab yang masuk di dalam Al-Quran Nur Karim. Nah, terus? Terus itu bukan 100% perkataan Allah. Oh, ini asbabul nuzul. Anda seakan-akan mengatakan bahwa Al-Quran itu diambil dari perkataan ini. Ini hanya asbabul nuzul. Makanya dikatakan Loh, kok di hanya? periwayatannya gini. Anas meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Umar berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya sebagian istri-istri Nabi bersikap keras kepada Nabi dan menyakiti Nabi. Maka kemudian Terus? Umar melakukan penyelidikan. Jadi? Lalu setelahnya dia menasehati satu persatu, ya, dan mereka dinasehati satu persatu, kemudian dilarang untuk menyakiti Nabi. Lalu kemudian Umar berkata, jika kalian tidak mau taat kepada Rasulullah, boleh jadi Allah akan memberikan kepada Nabi istri-istri baru yang lebih baik dari kalian. Gitu. Nah, pengakuan Umar setelah kejadian itu menasehati satu-satu dari istri-istri Nabi, beliau kemudian sampai kepada Zainab, wahai Ibnu Khattab, wahai anak daripada Ibnu Khattab. Ya kan? Apa tidak ada usaha Rasulullah untuk menasehati istri-istrinya? Maka nasihatilah mereka sampai mereka itu tidak diceraikan. Maka turunlah ayat ini. Itu asbabun nuzul namanya. Iya, Bang, saya itu tahu. Saya itu bukan orang Ya, terus awam. apa yang kamu permasalahkan? Ayat ini adalah ayat yang diwahyukan untuk menasehatin istri-istri Rasulullah. Good. Artinya bukan ayat ini apa gimana Bang? Ayat ini diturunkan untuk menasihatin istri Muhammad. Begitu Ya, bukan? Kamu bilang. betul. Salah. Jadi ayat ini untuk apa? Yang benar. Iya, harus begitu dong. Kamu harus ya, ayat ini untuk artinya, apa? Ini ya, let me finish. Artinya ayat ini adalah teguran dari besannya atau apa mertuanya, atau karena kan yang berkonflik itu kan adalah Muhammad, baginda Muhammad dengan istrinya Hafsah. Benar atau enggak? Iya. Nah, Hafsah betul, dengar ya Bang. Itu saya cuma nanya doang. Hafsah itu siapanya Umar bin Khattab? Ya, Anda lah yang jawab itu. Anda kan tahu. Iya pasti saya tahu. Apakah saya lebih tahu daripada Bang? Ya tadi akunya Anda yang paling tahu. Gimana sih? Saya nggak bilang paling tahu, tapi dengarkan versi saya. Hukum Islam itu datang di antaranya ada asbabnya. Nah, salah satu asbabun nuzul diwahyukannya at-tahrim kejadian ini. Kok abang minder sih, Bang? Bang, kok abang minder? Enggak, Anda sok tahu. Masalahnya Anda sok tahu. Nah, kalau kita ngotot-ngototan nanti jadinya kita kayak bencong gitu loh. Laki sama laki ngotot-ngototan pada satu konsep yang jelas-jelas sudah nyata gitu. Saya katakan asbabul nuzul turunnya at-tahrim ayat 5 karena adanya perselisihan saling cemburu antar istri Rasulullah. Kemudian Allah memberikan satu keputusan perkara. Nah, turunlah ayat ini. Tapi Anda membantah. Ayat ini turun bukan karena itu. Ayat ini turun bukan itu. Karena Umar mau menyelamatkan anaknya, kan gitu. Gini Bang, gini loh abangku, dengar abang. Saya itu tidak nanya tentang asbabun nuzul ini, tapi saya nanya siapa itu Hafsah,
Siapa Ya, itu emang- Hafsah dan iya, apa hubungan jelaskan dengan kepada Umar bin saya. Khattab? Jelaskan tahu atau kepada enggak? saya. Saya nggak tahu. Sekarang kamu Saya kamu nggak nggak tahu. tahu. Kamu lah. Iya, kamu lah yang berarti siapa yang jelaskan. lebih tahu? Berarti siapa Anda, yang lebih tahu? Anda kan ulama. Coba bilang. Aderion lebih tahu daripada Aderion, Zuma. Aderion lebih tahu siapa Hafsah daripada Bang Suma. Good. Silakan. Hafsah itu adalah Mm-mm. anaknya dari Umar bin Khattab, makanya surah ini turun berkaitan tentang anaknya ini yang rencana mau menceraikan Muhammad, yang berkomplot dengan Aisyah mau menceraikan itu. Dia nasihatkan, bisa jadi kalau lu menceraikan baginda ini, dia akan diberi istri yang lebih baik dan sebagainya. Begitu Bang. Itu hubungan antara Hafsah dengan Umar bin Khattab. Anda baca di kitab mana? Kamu salah atau enggak? Enggak, saya tanya dulu. Anda baca di kitab mana dulu dong? Saya harus tanya dong. Ini kan bicara Islam kan? Saya harus ngerti dulu nih. Namanya juga saya belajar sama pakar gitu. Baik. Nah, Anda kalau baca di saya- kitab mana? Baik. Abang nanya, saya baca di kitab mana? Gitu toh? Iya. Oke. Iya dong. Kalau saya tunjuk, kamu mau menjaga dengan kitab atau enggak? Saya kan awam nih ceritanya. Karena kalau saya menjelaskan, nggak bisa. Anda Saya yang nggak lebih mau dengar tahu. awam. Jadi saya harus bertempur sama orang awam. Saya nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Jadikan saja saya ini adalah pendengarnya. Jelaskan lah. Good. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, Namanya. bisa bacakan Bisa. tafsirannya? Pasti bisa. Oke, silakan. Kalau misalnya saya bacaan gimana, Bang? Ya, artinya ilmu saya bertambah dong. Berarti siapa yang lebih pintar? Aderian Anda atau pintar, saking pintarnya Anda menjadi Kristen sekarang. Kalau Bang, tidak pintar, Bang, tidak mungkin jangan jadi Kristen kan gitu. Jangan gitu. Siapa yang lebih pintar? Saya nanya. Ya Aderian Anda atau lah, kamu? Anda saya ngalah, Anda lebih pintar. Ya. Bukan ngalah. Hmm. Kalau ngalah saya nggak mau. Kalau ngalah saya nggak mau. Loh, kayak mana ceritanya Anda lebih paham Hafsah siapa? Saya nggak ngerti Hafsah siapa. Loh, jadi kamu paham nggak? Nggak paham saya. Terus bagaimana kamu lebih paham dari saya? Ya itu Sebentar, dia kamu makanya paham. saya katakan saya nggak paham. Anda yang lebih Berarti- paham. Anda pakar Islam kok. Berarti Anda tadi apa? bukan pakar, bro. Ini bukan Eh. tentang pakar Islam. Lu tentang tahu Hafsah itu siapa kok? Saya nggak bilang pakar Islam loh. Ya udah sampaikan aja apa yang Anda ingin sampaikan. Saya dengarkan. Bang, jangan kayak gitu dong. Lu jangan framing. Lu gimana sih? Maunya apa sih? Loh, gua maunya lu bertekuk lutut sama gua. Iya ini saya sudah Silakan. bertekuk lutut sama Anda Lutut. ini. Oke, Iya. good. Sekarang ya. Aderion coba. Aderion. Aderion, coba kamu jelaskan kepada saya. Ya. Hafsah binti Umar ini Umar siapa? Hafsah Binti Umar ini Umar. siapa? Ya. Hafsah itu adalah anak dari Umar bin Khattab. Oh iya, baru tahu saya. Ternyata binti itu anak perempuannya Umar. Oke, siap. Jadi apa? Istrinya. Pandam. Jadi istrinya. Enggak, saya baru tahu. Gimana? Terus. Enggak, klarifikasi kamu apa? Tadinya itu kupikir itu Umar itu adalah orang tua daripada Hafsah. Iya benar. Oh bener ya? Alhamdulillah. Ya udah lanjut. Maksudnya gue bingung lah. Binti itu kan iya memang Hafsah itu. Bang, lu gimana sih lu? Lu kok ketawa sih? Iya nggak apa-apa, lanjut lah. Pingin Bukan aja kayak ketawa. gitu. Lu bukan, bener nggak? Hafsah itu adalah anak Umar bin Khattab. Bener atau enggak? Kalau Kayaknya. salah gua... Loh, jangan kayaknya dong. Ya anaknya lah pasti. Ya, akhirnya Ya, kan oke. kalau lu ngomong sama ahli kan begitu, jadi pasti kan. Iya, oke siap. Kalau lu ketemu sama orang yang bukan ahli kan nggak mungkin ngomong begini. Lu akan mempermainkan dia. Tapi kan Iya, lu ngomong iya, sama iya. gua ahli Adirion Huta Barat. Siap. Oke Iya. bosku. Umar bin Khattab itu Mm-mm. memang menasihatkan anaknya itu untuk jangan menceraikan Muhammad, karena pada waktu itu Bang, gini loh Bang, ceritanya begini. Hafsah dengan Aisyah itu tuh cemburu Bang. Salah atau enggak Ya nggak usah tanya saya jadi pendengar aja ini. Bang? Kok lo minder sih? Bukan, jangan ragukan keilmuan Anda. Katanya tadi ahli. Enggak. Tapi Masih kan nggak? maksud gue, lo minder nggak? Iya, minder saya.
Anda Minta. lebih tahu Islam Kamu daripada minta. saya ya. Pasti. Bukan. Iya, itu kan udah pasti. Atarim ini gua. Enggak, bukan Bang. Udah Minimal pasti. Atarim. Ya udah. Bukan. Ya udah, Minimal bacalah. Atarim ini. Minimal Atarim ini kalau kamu mau mengkelit ini tentang masalah madu, kamu akan saya hajar gitu loh. Saya mau lagi mancing kamu. Padahal tadi Saya saya udah terpancing akui kamu. loh. Ini asbabul nuzulnya tentang perselisihan antar istrinya. Udah ku akui. Loh, Nah, madu itu terus? kan apa? Memang madu itu kan perselisihan istri juga, Bang. Iya, terus. Loh, iya. Tapi kalau lu berbicara pada saat ini, pada saat yang sekarang ini, itu tentang kecemburuan, bukan tentang madu. Tapi pada waktu itu Baginda Muhammad minta maaf, beliau pada saat di rumah Hafsah itu tidak ada di rumah, ya. Beliau tidak ada di rumah. Dia lagi pergi ke rumah bapaknya, Bang. Kamu cek aja. Kamu cek nih omongan saya. Anggap gue salah. Penipu. Anggap gue penipu. Dia tidak di rumah. Nah, pada waktu itu ada budaknya namanya Maria Kiptia. Itu disetubuhi, Bang. Padahal Iya, itu di hari gilirannya, Bang. Itu di hari gilirannya Hafsah. Makanya dia marah. Sebegitu teganya kamu melakukan ini di ranjang, di tempat peraduan kita. Gue nggak ngerti itu Terus? kronologisnya seperti apa, Bang. Pada waktu itu, Itu baca di kitab mana itu bacanya? ya di kitab tafsir Ibnu Katsir dong, Bang. Oh, jadi disebut aja gitu. Saya membacanya di sini kitab Ibnu Katsir gitu ya. Disebut aja Salah, gitu. Bang. Enggak Salah. mau Anda tunjukkan. Kamu mau saya tunjukkan? Boleh. Kamu mau saya tunjukkan? Tapi kalau Boleh. saya tunjukkan pada saat kamu menyanggah, kamu harus tunjukkan juga dong. Iya, boleh. Silakan. Good. Oke, good. Makasih, Bang. Bahwa beliau meniduri ya. Coba. Sebentar ya, Bang. Bang, text time ini, Bang. Masalahnya ini text time. Nyambung sambil nunggu. Bentar, enggak usah. Ya, Ntar, Edis. jangan fokus dulu. Fokus. Bang Edis. Ini Bang Edis. Oh, Bang Edis ini guru Iya. gua nih. Oh, ini lebih Bang, pakar Bang, lagi nih. Ini lebih Bro, pakar ini Al-Quran emang ini guru Ya. gua. Ini guru gua. Ini guru Oh, gua. iya. Silakan Bang Iya, Edis. jadi itu nggak perlu dicari lagi bukti-buktinya. Itu siap saya pertanggungjawabkan di hadapan hukum ya, bahwa itu memang ada berbagai macam tafsir. Yang paling lumrah, Iya. itu adalah bahwa itu masalah madu. Pertama, ya, bagaimana Muhammad itu ketika dia baru pulang dari salah satu rumah istrinya, Rumahnya. Aisyah itu berkata bahwa mulut Muhammad itu bau magofir. Nah, Terus itu tafsir yang pertama. Terus tafsir yang kedua itu masalah menggauli Maria Kipti, ya, dimana pada saat itu sebenarnya bukan ada giliran istrinya yang lain, tetapi Muhammad meniduri. bisa tunjukkan di mana itu Anda baca. Oke. Iya, Gue saya- bisa tunjukkan, Bang. Ya Gue udah, bisa tunjukkan. Tapi biarkan Bang. Biarkan Enggak, dulu Bang ditunjuk- Edis ngomong. saya ditunjukkan tunjukkan. dulu dong. Loh, Kalau cuma jangan ngarang bilangin bebas kan itu enggak, fitnah Bang namanya. Edis dulu enggak, saya akan menjelaskan itu. Saya akan menjelaskan itu di mana. Ya, Tapi bukan, biarkan saya dulu nggak Bang butuh Edis ngomong. penjelasan. Saya butuh Jadi, bukti udah jelas. gitu loh. Berarti jelas. Berarti Udah kan? jelas, yang kalian Udah fitnahkan jelas ini udah bahwa- jelas. Ini Ya, adalah itu bukan fitnah fitnah. kalian. Nah, saya minta Bang. bukti. Sebentar, gini, Kipli, kalau Saya- kamu bilang fitnah, dari sinilah saya tahu kamu itu cuman pandai baca huruf Arab aja. Oke, Ya. makanya saya minta bukti. Saya duduk cantik loh ini. Gimana saya bisa open cam ini? Follower saya belum ada 1000. Belum bisa, Bang. Ya, makanya Gimana, Anda Bang? bebas untuk memfitnah. Loh, enggak bisa, Bang. Karena pada saat saya minta bukti, Anda tidak bisa memberikan bukti. Oke, saya bisa nunjukin bukti? Oke, silakan. Bang, lu silakan. mau Bang Edis, lu mau nunjukin bukti apa, Bang? Lu Ya, share bukti sama gua, biar bahwa gua- Rasulullah meniduri kemudian Maria Bang, di saya tempat tidurnya tidak ngomong Hafsah. nih. Lu. Bro, Tadi Anda mengatakan Bang, menggauli, padahal bukan Menggauli. gilirannya. Menggauli di atas tempat tidurnya Hafsah. Oke. Ya, itu betul. Artinya saya Nah, itu dibetulkan. Itu dibetulkan. Yang mana yang benar ini? Aduh. Bang, gini loh. Bukan. Redaksi
kata yang saya bilang itu bukan meniduri, tapi Ini si menggauli. Edi sudah mengatakan Lu udah benar, bahkan dia berani di depan pengadilan katanya. Barusan kan kita dengarkan dan ini saya live kan. Gue sepakat sama dia. Kamu mana tahu Ya itu. silakan. Silakan Jadi Bang Edi, gini, silakan. ya. Nah sekarang saya minta bukti, bukan koar-koar, bukti dong. Gimana saya menunjukkannya? Saya Nah menunjukkannya gimana? justru karena Anda dengan alasan tidak bisa memberikan bukti, makanya Anda bisa bebas memfitnah. Baik. Oh, mungkin yang bisa open cam. Mungkin yang bisa open cam bisa gini kan. Ya, apa nama kitabnya? Bang Edi, Halaman gua berapa? open cam. Sebentar dulu. Bab Iya, gua open cam. berapa? Iya, gua open cam. Lu diam dulu, Bang. Lu diam Oke. dulu. Sebentar dulu, Bang. Silakan. Nah, pada saat gua open cam, lu sangka dengan open cam, ya? Enggak, saya Boleh cuma nggak? mau buktikan bahwa tuduhan kalian itu Rasulullah meniduri daripada Ini, Bang. Maria di tempat tidurnya Saya- Hafsah. Pingin lihat Bang aku. Edi, ada nggak gue bilang meniduri dari tadi? Tidak. Nah, tadi Anda Ah. mengatakan menggauli. Menggauli. Ya udah Hafsah menggauli. mengatakan, kenapa Iya. engkau menggauli padahal ini adalah giliran saya. Giliran Anda mengatakan ini sama giliran daripada Hafsah, tetapi Rasulullah menggauli Maria di tempat Hafsah. Jangan tarik kembali Abang- pernyataan itu. abang gua yang gua kasihi yaitu Bang Juma. Lu lihat ini, Bang. Ini tafsir. Oke. Ibnu Katsir. Oh, Ini oh, tafsir begini. Ibnu Katsir. Iya. Oh, begitu caranya. Oh. Iya. Kitabnya maksudku, kitab yang aslinya mana? Oh, saya Bukan nggak beli. terjemahannya. Saya nggak beli. Saya nggak beli. Saya nggak beli. Ngeles kamu. Bukan ngeles. Ini Anda menjelaskan Islam mengaku ahli. Yang Jadi ini Anda salah. tunjukkan apa? Jadi ini salah. Yang Anda tunjukkan apa? Ya, tafsir. Tafsir yang mana? Tafsir Ibnu Katsir. Itu bukan tafsir itu. Itu terjemahan. Loh, terjemahan apa? Terjemahan tafsir kah? Ya mana saya tahu? Mana saya tahu lah, orang manusia aja bisa diedit jadi Tuhan kok. Apalagi kalau cuma catatan-catatan tafsir kayak begitu. Oh, jadi kamu nggak Nah. percaya? Jadi kamu Oh, saya nggak akan percaya kalau tulisan-tulisan kayak begini, nggak percaya saya. Jadi maunya abang gimana, Bang? Ya harus kitabnya, terus Anda bacakan kitab gundulnya, baru saya ngerti. Oh iya betul. Ternyata ada, kemudian ditemukan di dalam sebuah kitab. inilah kenapa gue mau jadi mualaf. Enak hidupnya. Nah, tadi katanya dia ahli. Gue tuh pengen mualaf loh, Bang. Gue jadi Tadi pengen katanya jadi mualaf, ahli, loh, Bang. gimana Lu ahli. sih? Loh, Bang, saya itu Ahli bisa apa nunjuk, ini namanya? Ahli Bang, apa di saya, sini namanya? Bang, saya itu bisa menunjukkan sanad perawinya loh. Kamu belum tentu loh. Aduh, ketawa? anak-anak kecil ini. Lah ya lucu, ngaku ahli, begitu saya minta tunjukkan bukti, yang kamu tunjukkan buku apa itu? Nggak ngerti saya. Ya itu Ibnu Katsir online. Loh, memang salah. Allahu Coba Akbar. saya dengerin dulu ya. Ini Ustadz langsung yang baca, karena Zulkifli ini kalau kita yang baca dia nggak percaya. Ini dengerin Ustadz langsung yang membaca tafsir sekitar Ya. 3 menit aja. 3 menit. Oke, Putra silakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim bin Muhammad yang meninggal juga tatkala masih kecil. Inilah dua asbabun nuzul yang disebut oleh para ulama yang akan kita bacakan sekarang. Adapun sebab yang pertama dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha yang bercerita, ya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ya, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syariba asalan inda ihda nisaihi. Bahwasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu di salah satu istri-istrinya. Ada yang mengatakan minum madu di Sauda, ada yang mengatakan di Ummu Salamah, ada yang mengatakan di yang lain, tapi yang lebih kuat adalah Zainab binti Jahsyin. Rasulullah SAW sedang minum madu di rumah Zainab bintu Jahsh. Ya. Kemudian Aisyah pun mengetahui hal tersebut dan dia pun cemburu. Ini yang cerita sendiri Aisyah. Cerita tentang kesalahannya, karena ini adalah ilmu maka harus beliau sampaikan. Dan ini sering Aisyah menyebutkan beberapa kesalahan berkaitan dengan dirinya sebagai ilmu bagi kaum muslimin. Karena ini ilmu tidak boleh disembunyikan meskipun kesalahan tersebut berkaitan dengan dirinya. Maka Aisyah pun bersepakat, ia wa Hafsah, dengan Hafsah, bahwasanya kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di rumah salah satunya, Aisyah dan Hafsah, dan mereka berdua adalah dua sahabat yang sangat dekat, ya. Aisyah bintu Abi Bakar, Hafsah bintu Umar, ya. Kedua orang tua mereka sahabat dekat, putri-putrinya juga sahabat dekat, ya.
Maka Aisyah dan Hafsah bersepakat, kapan Nabi masuk di rumah salah satu di antara kita, maka hendaknya kita berkata, inni ajidu minka riha maghafir, akalta maghafir. Ya Rasulullah, kami mendapati bau maghafir. Maghafir adalah sejenis tumbuhan yang rasanya enak tapi baunya nggak enak ya. Nah, itu tafsir yang pertama ya. Jadi masalah maghofir. Kemudian tafsir yang kedua Benar, madu. ya itu masalah madu. Jadi memang ada dua riwayat yang masyhur itu ada dua. Tentang madu, satu lagi tentang menggauli budak. Makanya dengerin Betul dulu bang, satu betul lagi. bang. Itu Satu bukan lagi ya. budak loh itu. Di situ aja kalian udah salah. Itu Loh, kan baru dengar yang dulu, pertama. Bang. Kipli. Silakan bang, silakan bang. Itu baru yang Bang Edis, pertama. silakan. Yang satu lagi ya. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim adalah surat Madaniyah menurut jumhur ulama ya. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ijma bahwasanya ahli tafsir mengatakan surat At-Tahrim adalah surat Madaniyah. Dan seperti sering kita sampaikan, surat Madaniyah artinya surat tersebut turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Setelah Nabi berhijrah. Berbeda dengan surat Makkiyah, itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Ada yang mengatakan kecuali ayat 10 dia adalah ayat Makkiyah. Namun yang benar Allah alam bisawab bahwasanya semua ayat-ayatnya 12 ayatnya adalah ayat-ayat Madaniyah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ayat surat Tahrim turun setelah surat Al-Hujurat dan sebelum surat Al-Jumu'ah. Adapun nama dari surat At-Tahrim, disebut oleh para ulama ada beberapa nama, di antaranya surat At-Tahrim. Di antaranya surat Lima Tuharrim, karena surat tersebut dibuka ya ayuhan nabi Lima Tuharrim, sehingga dikenal dengan surat Al-Lima Tuharrim. Demikian juga sebenarnya menyebutkan namanya adalah surat An-Nabi, surat An-Nabi, karena dibuka dengan firman Allah ya ayuhan nabi Lima Tuharrimu ma halallahu lak. Ini di antara nama-nama surat At-Tahrim. Adapun sebab nuzul dari surat At-Tahrim, maka ada beberapa riwayat, namun yang paling kuat dengan sanad yang sahih cuma dua, yaitu Madu. pertama karena Nabi mengharamkan al-asal, mengharamkan madu untuk dirinya karena ingin menyenangkan para istrinya. Yang kedua, Nabi mengharamkan untuk menggauli budaknya, yaitu Maria Al-Qibtiyah, Ummul Waqt. Ya, sudah dengar ya? Ya, dengar? terus Banget. terus masalahnya Iya. apa? Masalahnya di mana? Enggak, masalahnya kan kamu bilang fitnah, bahwa itu asbabul nuzulnya cerita yang masyhur ada dua. Pertama masalah maghofir. Tidak ada asbabun nusulnya karena itu penafsiran yang terjadi kemudian berdasarkan hadits ini. Itu bukan ini masalah- konsep-konsep bukan masalah. Wahabi. Nanya, Ini kamu konsep ngomong lagi Wahabi yang kemudian menjadi tolak ukur untuk mengatakan bahwa At-Tahrim itu diwahyukan berdasarkan itu. Kipli. Yang ingin saya sampaikan di sini, ini kamu ngomong Edis. terus nih. Ini kamu ngomong terus. Kita itu tidak sedang membahas kamu percaya atau tidak dengan tafsir itu, dengan asbabun nuzul itu. Yang sedang Terus? kita bicarakan di sini adalah bahwa tafsir itu, asbabun nuzul yang begitu memang ada. Masalah kamu nggak Iya. percaya itu urusan lain. Gitu loh. Betul. Ya, apa masalahnya kemudian? Ini kan asbabul nuzul. Asbabul nuzul yang kita bahas tadi tentang At-Tahrim ayat 5. Kan itu permasalahannya. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggauli kan istrinya. Apa masalahnya? Yang jadi permasalahan di sini kecemburuan daripada Hafsah dan Aisyah sehingga mereka berdua ini menghasut Rasulullah agar tidak lagi ke Sayyidah Maria. Itu sehingga Allah mewahyukan ayat tersebut. Gitu Enggak Bang Edis, dengar ya. Ini ya. Kita tadi membahas tentang At-Tahrim ayat 5. Yang tadi yang dibahas sama surah At-Tahrim Ma'usat itu At-Tahrim ayat 1. It's okay, nggak masalah. Terus? Itu memang berbeda. Nggak, poin Tapi begini, kalian ini apa sebenarnya? Poin kalian ini apa? Rasulullah enggak, gua- SAW menggauli istrinya, minum madu di rumah istrinya. Enggak, Terus poin kalian Bang, apa? sebenarnya gini Bang, tadi saya tentang masalah menggauli atau tentang maghofir, madu itu atau itu perdebatan gua mendebatkan perdebatan antara ulama. Gua itu Wih. sepertinya nggak akan mungkin. Mantap. Karena itu perdebatan antara ulama, bener loh Bang. Abang mau nanggapin mau Iya, menanggapi itu? yang kalian perdengarkan itu kan itu adalah pendapat Wahabi. Bukan. Iya kan? Enggak, Nah, dan bukan. itu tidak kemudian menjadi tolak ukur bahwasanya Bukan, Bang. At-Tahrim itu salah ataupun Bang, tidak. Bang, Gitu loh. tadi saya bilang ayat 5. Ayat 5 itu perkataan bukan perkataan Allah, tapi perkataan Umar bin Khattab. Saya nggak bilang ayat 1. Anda salah, Anda keliru. Anda keliru. Itu nih, ini loh Bang Edis. Anda Ini loh keliru. tadi permasalahannya itu ini Bang. Enggak. Tentang ayat 5 ya Bang. Ayatnya, Bang Edis. makanya baca Dengar hadisnya dulu, supaya biar- Anda tahu. stop. At-Tahrim Biar ayat lo tahu, 5. biar dia- enggak.
Asarabuhu, apa artinya asarabuhu? Dengar dulu. Sementara Ini biar hadis dari Umar, nasihat Umar, dikatakan Biar jika Bang- kalian tetap tidak mau taat, maka boleh jadi Allah memberikan Biar Bang kepada Edis tahu gitu. Nabiullah istri-istri yang lebih baik dari kalian. Itu- Ini nasihat itu- Umar. Umar kan. Ngomongnya Kamu ganti tadi sekarang. putar Bang Edis. video itu Sekarang, hampir Bang. 10 menit, Edis. Silakan Bang Edis. Silakan Bang Edis. Silakan. Ya. Ini abang gua. Jadi, loh. Ini abang jadi gua loh. kejadian ini yang terjadi antara Hafsa dengan Aisyah dan juga Maria menyebabkan Umar menasihati mereka. Setelah dinasihatin seperti ini kemudian mereka berubah. Nah, kemudian wahyu Allah juga turun terkait dengan apa yang terjadi menjadi asbab turunnya wahyu At-Tahrim ayat 5 ini. Nggak ada masalah di situ. Yang Masalah Bang, masalah Kalau udah Bang, kasih tahu masa. Ya, Kalau udah gini kasih Bang. tahu ya. Oke Bang Edis, silakan Bang Edis. Silakan Bang Edis. Udah Bang. ini Ya, pakar-pakar jadi gini. Al-Quran semua Iya membahas pakar, tentang ya pakar lah, iyalah. Silakan. Gini. Iya iyalah. Gini. Silakan Bang Edis. Oke. Pertama-tama gini Kipli, kalau kamu masalah nggak percaya, Enggak, saya enggak itu. jelas saya enggak percaya kalau kalian yang berdua Oke, bicara. Bang, Pertama Bang, kalian Bang, orang Bang. yang ingkar terhadap Al-Quran. Terus saya mau Loh, percaya dari come sisi on. apanya? Come on, lu Anda biarin membaca dia kitab ngomong tidak dulu. bisa. Biarin dia ngomong Yang dulu, ada Bang. Anda hanya Abangku. menampilkan Nah, kebencian dia dan mulai Bang panik. penolakan Juma, terhadap Al-Quran. Bang Enggak, dia Juma boleh dengar panik. dulu. Enggak apa-apa Enggak Bang, dong, enggak pengen. Edis. Bang, Saya Bang, boleh panik Bang. kalau kamu itu bisa bahasa Arab, terus kamu Enggak, baca stop, kitab stop, Kundul, membahas Islam, baru saya panik. Lo kalau cuma modal kayak begini, apanya yang bisa membuat saya panik coba? Oke, silakan Ya, Bang sudah? Edis. Silakan Bang Edis. Sudah? Silakan. Sudah Bang. Sudah Bang. Sudah Bang. Sudah Bang. Oke. Sudah Bang. Oke Baik. Bang. Baik, jadi sudah tanda kelihatan Zulkifli mulai panik ya dia. Jadi gini, Oh, panik. pertama-tama kalau Zulkifli tidak percaya dengan itu tidak masalah. Dia kan tadi Ya. tanya, apa masalahnya? Nah ini saya mau kasih tahu rahasia sama teman-teman di sini. Ini orang muslim. kok Habis banyak ini yang saya tahu. bahas kitabmu Ya. boleh kan, Edis? Boleh. Ya, ini boleh, kan boleh, pertentangan tafsir, ini pertentangan tafsir. Nah, sebentar saya akan pertentangan Yesus dan Paulus. Oke? Boleh ya? Ya, jadi saya nggak ngomong Oke. tafsir ya. Saya nggak ngomong tafsir Zulkifli. Nah, ya. yang Saya kamu putar bacakan. tadi itu apa? Yang kamu putar tadi itu apa? Tafsir Ya, atau ayat Al-Quran? Kamu ngomong terus masalahnya. Saya kapan ngomong nih? Tadi udah Kapan putar saya video, ngomongin? yang kamu putar itu dua penafsiran. Ya kan? Bang Edis. Edis Ya, mau didengarkan apa ada ilmu keluar dari mulutnya? Ya, jadi gini Zulkifli ya. Pertama-tama, kalau kamu mengatakan itu bukan masalah Maria Kipti dan bukan masalah Magopir, kamu tidak percaya dengan itu. Saya sangat sepakat dengan kamu. Sangat sepakat saya terus? dengan kamu. Itu tafsir-tafsir yang menurut saya tidak benar. Saya dalam hal ini terus? setuju sama kamu. Tapi ada satu rahasia di sini. Kalau kamu baca ayat itu, perhatikan. Kamu baca itu ayat itu selanjutnya dikatakan begini. Maka ya untuk melawan dua orang ini dikatakan di situ maka Allah pelindungnya, malaikat pelindungnya, ya orang-orang beriman pelindungnya. Bayangkan pertanyaan saya kamu begini, kenapa untuk menghadapi dua perempuan, dua istri Muhammad sampai dikatakan Allah pelindungnya, Rasul, malaikat pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang-orang beriman pelindungnya. Di mana Ini kamu kamu baca nggak tahu itu? di balik ini. Saya cuma mau ngomong gini. Iya, cuma di mau mana ngomong gini. kamu dapatkan ilmu itu di mana? Iya, kamu di dulu. Ya di mana? Tunjukin dong. Iya, Dia dulu, bayangkan, Bang, dia dulu. bayangkan di sini tidak cukup hanya Allah menjadi pelindung Muhammad, disebutkan juga Jibril pelindungnya, para malaikat. Iya di pelindungnya. mana? Kamu Orang-orang- dapat ilmunya itu di mana, Edis? Nih, saya mau kasih tahu begini. Kamu harus tahu, jangan kamu lihat Hafsah dan Aisyahnya. Kamu lihat siapa bapaknya mereka. Ya. Enggak, Nah. maksudnya yang kau tuduhkan tadi bahwa Allah pelindungnya untuk dua perempuan ini, untuk menghadapi dua perempuan ini mana? Dapat dari mana Oke, ilmunya? coba bisa dibuka ininya. Bisa Bang. Ayat Qurannya ditampilkan Bang. Bisa apa Bang? Ayat Qurannya surat At-Tarib. Bisa Bang. Pokoknya kata kuncinya Oke. itu, Ayat Kata berapa Bang? kuncinya apa? Google. kata kuncinya itu Google. Ayat Allah pelindungnya, Allah pelindungnya dan juga para malaikat dan juga itu orang-orang. itu ayat berapa Bang? Itu ayat berapa Bang? Allah. Ayat 4 kalau nggak salah, ayat 4-nya. Ayat 4-nya.
Oke, benar. Oke. Terus Ya. Good. Bentar dulu, saya baca ya. Oke. Ya. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, sungguh hati kamu berdua telah condong pada kebenaran, dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan dia, yaitu Nabi, sesungguhnya Allah lah pelindungnya. Demikian juga Jibril dan orang-orang yang soleh. Selain itu, Halo? halo. Selain itu malaikat-malaikat juga ikut menolong. Halo, dengar gak, Bang? Ya. Jadi gini, terus? saya cuma mau ngomong gini. terus Apa hebatnya dua orang perempuan? Kenapa hanya menghadapi dua orang perempuan, Muhammad sampai mengatakan Allah pelindungnya, malaikat pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang nggak cukup di sini hanya Allah. Cukup nggak di sini hanya Allah? Jedor, bener. Itu bukan Apa musuh, itu masalahnya? istri, Bang. Sebentar. Apa Itu masalahnya? bukan masalahnya. Nah, gini. Masalahnya Sebentar, di mana? kamu jangan panik. Kipli, enggak kamu jangan panik. dong. Dengar Justru dulu. saya rasa geli gitu loh. Apa Iya, masalahnya? kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Nanti Silakan, tadi kan Bang. ngomong Silakan, Bang diam. Edis. Apa Iya. masalahnya di sini? Ya, kamu jangan menunjukkan kepanikanmu di sini. Lo Saya enggak cuma panik ngomong saya, gini. Edis. Ini perintah kepada mereka untuk bertaubat, Bang, Edis. dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Silakan, Intatuba Bang Edis. ilallah. Jangan Bertobat panik. kepada Makanya dia Allah. ngomong terus Apa ini. masalahnya? Dia udah mulai panik. Coba. Aku panik. Panik. Ini pasti panik. Lo iya lah. Silakan, Justru Edis. saya geli loh. Ya. Ini perintah kepada Allah dan dari ngomong Allah Kipli. kepada Dia ngomong kedua terus, ya. istrinya untuk bertaubat. Nah, jadi maksudnya saya diam, Iya. kamu yang bicara gitu, kamu yang menerangkan. Oke, Saya nggak boleh ngomong. ganti-gantian. Gitu. Jadi kalian aja berdua yang boleh ngomong. Habis gitu saya diam ngomong, dulu. Kamu kalian diam kan dulu. menunjukkan ayat, membacakan ayat. Saya yang Oke, membantah Sar. dong. Sama Kesar. Intatuba ilallah. Ini perintah Ini harus kepada dilihat dulu kedua nih, orang ini. ini untuk bertaubat. Gitu loh, Dis. Iya, Nah, saya terus? bukan tanya itunya. Pertanyaan saya gitu loh. Kenapa hanya menghadapi dua perempuan? Bukan itu, salah pertanyaannya. Itu pertanyaan. Jedor. Itu dia, pertanyaan Bang. yang kamu Itu dia buat-buat. permasalahannya. Itu pertanyaan Elo, yang Bang. kalian buat-buat. Ini menghadapi istri aja mesti ada turun ayat gitu loh, Bang. Ya, ya memang kan udah kujawab tadi. Lu Al-Qur'an ngapain? Ya. Al-Qur'an itu sebagian ayatnya diwahyukan disebabkan karena adanya kejadian terjadi antara Rasulullah. Ini udah jelas nih. Intatuba ilallah. Mereka diperintahkan kemudian untuk bertobat kepada Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah? Faqad sagat qulubukuma. Kedua hati mereka itu cenderung kepada pertobatan, cenderung kepada hal kebenaran. Gitu loh. Terus Udah belum? Ya. iya, Ya, Udah silakan. bagian saya ngomong, Bang udah Edis. belum? Silakan, Sudah, Bang Edis, sudah. silakan. Silakan. Terus? Bang Juma dengar dulu ya, dengar. Silakan, Bang Edis. Kipli, Nah, kamu terus? dewasa dikit lah dalam ya kamu diskusi. juga yang dewasa dikit. Oh, Kamu Bang, nggak Bang, ngerti Quran lo sok Bang Edis kamu nggak usah yang ngomong, menghakimi gitu. nggak usah ngomongin menghakimi, nggak apa-apa. Baik. Jangan. Kita langsung masuk saja ya, Bang. Baik. Langsung masuk. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong dalam kurung untuk menerima kebenaran. Nah ini Ya. terjemahannya. Kalau ini kita nggak usah bahas terjemahan dulu ya. Ya nanti ada Ya. ini yang sesuatu yang mau saya bilang ya. Dan jika kamu berdua, perhatikan ini, saling bantu membantu menyusahkan Nabi. Perhatikan ini. Maka sungguh satu, Allah menjadi pelindungnya. Apakah cukup hanya Allah menjadi pelindungnya? Masih ada tambahan. Jibril buset. pelindungnya. Ya. Astaga. Apa masih kurang? Oh, masih. Malaikat juga menolongnya. Buset, Terus? Terus apa urgensinya di masalahnya? mana? Ya urgensinya di mana? Malaikat juga penolongnya. Bayangkan. Untuk Bayangkan. menghadapi Masya dua perempuan. Allah. Wah, Zulkifli nggak mau Luar terus nih. biasa Rasulullah Zulkifli ngomong Muhammad terus nih. Sallallahu Alaihi Untuk Wasallam ini. menghadapi dua Jadi perempuan. kesimpulannya Wah, ini ngomong adalah terus nih. tidak akan mungkin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bang Juma, tidak akan mungkin Bang Juma. dibiarkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan kisru istrinya saja dia mendapatkan perlindungan Allah. Apalagi dari musuh-musuhnya.
Ini Nah, baru ini istri, top. Bang. Tidak Itu sama istri. dengan Tuhan kalian, Itu. justru dibiarkan dibunuh di Santai, atas tenang, tiang tenang, salib. tenang, calm down. Jangan ngomong tenang. Bang, Rasulullah dari Bang. istrinya aja Allah melindungi Pernah- dirinya. Coba bayangkan. pertanyaannya Luar Bang biasa. Edis bukan seperti itu. Bagaimana? Ya ini jawaban Anda- saya, ini jawaban saya. Justru karena Iya. Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna, yang dijaga oleh Tuhannya, maka dari kisru rumah tangganya pun dia dilindungi. Apalagi kalau Bang, kisru bersama Bang, dengan umatnya. kalau kamu gitu. ngomong sama orang, kalau Abang ngomong sama orang lain nggak apa-apa menjawab. Tapi pada saat kamu berbicara sama kami, kamu harus bertanggung jawab. Loh ini pertanggung jawaban kamu saya ini hanya jelas loh. No, kamu hanya Masalahnya menjawab. kalau saya Kamu- ngomong kalian Saya- panik, kalian mau Bang pingsan. Edis, dengar dulu, Bang Edis itu mau nanya apa urgensinya? Ini cuma 2 istri loh. Urgensinya adalah Urgensinya Rasulullah apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang dilindungi oleh Allah, baik jiwanya, raganya maupun apa yang menjadi unsur di dalam dirinya sebagai pemimpin. Ayo. Silakan Bang Edis, silakan Bang Edis, silakan Bang Edis. Silakan. Ya Ayo. kalau udah kamu diam, dengerin dulu. Kamu ngomong Nah, habis saya itu diam loh. kamu yang diam ya. Oke. Baik, baik. Ya, Ya. Jadi di sini seperti saya katakan, mengapa untuk mengancam Aisyah dan Hafsah tidak cukup hanya Allah, disebutkan malaikat-malaikat, orang-orang beriman, bahkan orang Jibril semua turun melindungi, mengatakan menjadi pelindung Muhammad. Kamu Mantap sekali. Rion saya cuma mau ngomong gini. kekanak-kanakan Rion. Biar bang, biar bang. Saya cuma mau ngomong gini. Ya. Kalau kamu belajar sama saudaramu Syiah, ya, mereka tahu ayat ini apa. Jadi kamu jangan lihat Aisyah dan Hafsahnya. Siapa bapaknya? Ya, lihat siapa bapaknya. Nah, ini akan saya hubungkan dengan hadis detik-detik Muhammad meninggal. Ya. Bagaimana ketika Muhammad meninggal? Ini kan kamu ngomong terus. Udah. Ketika Saya jawab, Belum Edis, selesai, saya jawab. belum selesai. Edis, Belum saya selesai. jawab. Udah. Nggak usah kamu melebar dulu. Belum selesai. Gini. Enggak, belum selesai dulu. Saudara. Belum Bang, selesai. jangan terlalu panjang, Bang. Tapi Belum jangan terlalu selesai, panjang, ya. Bang. Iya, silakan, Belum silakan, selesai, Bang. ya. Saya cuma Iya, begini. silakan. Waktu Muhammad hendak meninggal, dia itu mengatakan begini. Ini Zulkifli nggak tahu hadis ini karena orang awam ya. Gini. Muhammad begini, tolong Terlalu bawakan sombong aku kau, pena tikus. dan kertas. Ya. Astaga, Perhatikan. Tuhan. Itu gimana tuh? Tolong berikan Itu dibaca, aku itu pena kamu dan tulis, kertas. kamu baca di mana tulisan itu, Edis? Dengar dulu, Bang. Kok mau didengarkan? Saya ini Muslim. Bang. Kamu memberikan berita-berita seperti ini, kamu baca di mana? Kamu Tunjukkan nggak tahu kitabnya di itu. mana. Kamu nggak tahu itu. Kamu nggak tahu itu. Dia nggak tahu Saya kasih lu, Bang. aja. Lu nggak tahu, Bang. Kan, Lu, itu kan, Bang. itu kan so Bang, hebat, abang, ya. so hebat, Bukan. so Ini hebat. dia Apa? ganggu terus ini, Anggap. Bang Admin. Enggak, Bang Kaisar, dia anggap nggak aja betul, dia Bang nggak Kaisar. salah. So hebat. Iya. Silakan. Penipu ulung. Silakan. Enggak apa-apa. Kalau kamu bilang saya Nggak boleh gitu, Bang. Dengar. Ya udah, kalau bilang kamu saya punya penipu, kalau punya dengar. narasi dan punya bukti kitab, tunjukkan dong. Kalau kamu bilang saya penipu, bikin laporan polisi. Ya. Nggak perlu, Kamu- ngapain saya rugi dengerin saya aja. laporkan sampah kayak kamu, Kamu ngapain? dengerin aja, dengerin dulu. Nggak Nanti kalau bisa. udah- Enak aja aku dengar. Emang gue jemaat Ini gereja, tangannya kamu jemaat panik. gereja itu boleh. Kalau saya nggak bisa, Ini saya nggak tandanya bisa. kamu panik kalau kayak gini. Enggak, bukan panik, lucu aja. Ada orang yang tidak bisa baca kitabku menjelaskan kitabku, lucu gitu loh. Ilmu apa yang kamu punya gitu loh. Ini saja ketika kamu menuduh Al-Quran berdasarkan At-Tahrim ayat 4, kamu pelintir, kamu framing seakan-akan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak berdaya. Justru kalau saya balik, Rasulullah Muhammad SAW itu dijaga berlapis-lapis penjagaannya. Sudah belum Mau Iblis? tahu? Kedua Sudah, istrinya kalau itu bukan nabi. Kedua istrinya itu bukan rasul. Dia wanita biasa. Hah? Ngerti enggak di situ? Sudah, Sehingga sebagai wanita biasa yang bukan nabi, bukan rasul, bisa jadi melakukan sesuatu tindakan yang membuat Rasulullah itu mencederai kerasulannya. Terbukti kan? Rasulullah sampai mengalahkan kepada mereka, lalu kemudian Allah menegur. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Kan ditegur.
Inilah sebabnya Allah mengatakan kepada Rasulullah bahwa meskipun mereka menyusahkan kamu, akulah yang akan menjadi pelindungmu. Ya, kamu nggak Jibril tahu pun akan menyusahkannya itu menjadi masalah pelindungmu. apa. Malaikat-malaikat pun akan menjadi pelindungmu. Jadi apa yang kamu hasutkan untuk kami mendapatkan pandangan negatif terhadap Rasulullah tidak mungkin bisa. Justru Sudah ini belum? pandangan Muslim terhadap Rasulullah semakin menguatkan bahwa Rasulullah benar-benar Rasul yang dijaga, tidak seperti yang di sebelah. Oke, sudah? Sudah, Sudah belum? sudah. Baik, saya bacakan sama kamu hadisnya. Apa yang kamu bacakan? Terjemahannya kali. Wah, ini Terjemahannya kamu kali. gimana? Kamu tadi ngomong saya diam. Hadis atau terjemah? Karena kamu dusta. Kamu Oke, bilang terjemahan. membaca hadis, tapi yang Saya kau baca terjemahannya. terjemah. Saya Oke, baca gitu terjemahannya. dong. Saya baca terjemahannya. Oke. Nah, Dari gitu. dari Beda loh Ibnu itu Abbas. ya. Beda loh ya. Dengan hadis dan terjemahan beda kali kelasnya. Lanjut. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah hampir tiba dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antaranya Umar bin Khattab. Nah, perhatikan ini, Umar bin Khattab, ya. Dan ya, Kotop. di Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, perhatikan ini, dia ngomong gini, Kotop. berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah dikuasai sakitnya dan di tangan kita ada Al-Quran. Cukuplah bagi kita kitabullah. Kemudian orang-orang di depan rumah, di dalam rumah itu berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang diminta Nabi, dan sebagian lagi setuju kepada Umar. Perhatikan ini. Dan ketika keributan bertambah parah, ya. Jadi mereka ribut nih gara-gara itu. Nabi berkata, Dongeng. ya. Cerita dongeng nih ceritanya. Ya kamu nggak tahu, kamu mana tahu ini? Kamu nggak tahu Iya ini, cerita ya? dongeng. Saya bilang dongeng. Kamu nggak bisa baca kitabnya. Cerita apa ini yang kamu bangun? Umar Khattab. Mungkin Bang Ade, diklik aja Bang Ade. Bang Ade, Di mana bang? Di mana bang? Dua. Halo. coba Dengar nggak? kuncinya Bang Ade. Iya. Menjelaskan Islam kepada Islam, tapi modalnya cuman kayak begini. Bang, gue di report nih. Anjir, gue di report nih. Gimana bang? Lu pikir ini jemaat gereja Edis yang Kata bisa kuncinya dibodoh-bodohi itu, dengan kata cara-cara kuncinya- kayak begitu? Kata kuncinya pena, spasi tulis, Nah, pena, tulis, Kamis, Wis. Ibnu Abbas. pena tulis Kamis. Ada Kamisnya, Ibnu pena, Abbas. tulis, Kamis, Ibnu Abbas. Klik, terus tunjukin di layar. Jadi sekarang umat Islam harus diseru ya bahwa belajar Islam itu harus melalui Google gitu ya. Ya iyalah. Emang kenapa sih bang? Emang gue Allahu bang, Akbar. yuk. La haula wala quwata illa billah. Kalian salah, umat Islam itu belajar Ayo, bersanad, bukan Gini seperti loh. Kristen. Ya, saya cuma mau ngomong gini, Zul, sama kamu. Kenapa dalam Gimana, Quran Bang? hanya menghadapi dua perempuan sampai bala tentara sampai Allah Oh, Jibril. Allah Bener, menjaga Bang. beliau. Ya, Betul. kamu harus Allah tahu sangat ngapain. menjaga Rasulullah. Kamu harus Allah tahu sangat di balik menjaga itu. Rasulullah. Ya. Ini dia cuma gede Makanya suara doang ini. jangankan Rasulullah, kitabnya saja dijaga. Ini dia cuma Iya, gede-gedean tidak suara doang seperti nih. di sebelah. Tuhannya dikasihi tapi mati, dibunuh. Terus. Ya. Jadi kamu harus tahu siapa sebenarnya Hafsah dan Aisyah. Yeay, mau Kamu ngajarin harus saya tahu itu. Islam, tapi kamu modal Google. Aduh, Mana ada Bang? parah ini. Memang Edis. salah gue. Nggak bisa, nggak bisa, Dik. Belajar Islam itu kudu wajib bersanad. Siapa gurumu? Lulusan mana? Apa pemahamannya terhadap Quran? Harus Islam itu gitu. Ini yang harus kalian pahami. Kalau ada umat Islam kemudian mengatakan sesuatu hukum tanpa sanad, maka dia membuat agama baru. Pahami itu. Sekarang kalian muncul mengajarkan kami hadits dengan modal Google. Apa nggak muntah saya? Tolong di follow saya ya biar saya bisa open cam ya. Bang Biar Juma, sampai- Bang Juma, Untuk Bang Juma Google, bertanya untuk sama Google. Rion. Ya Bang Juma. ampun. Bang Juma lu bertanya sama Rion gantian. Bang Juma bertanya tentang Alkitab.
Nah, ini enggak. Saya nggak mau ke Aderion. Saya mau bertanya ke Edis. Nah, ini belum kelar. Ayo ya, coba. Kamu udah diteruskan. Hai, kamu nggak bisa bahas Edis, kamu ngaku pakar Al-Quran sudah 10 tahun dan tidak ada satupun Kamu seekor ngomong tertib kucing aja pun nggak kau bisa. murtadkan. Kamu Dengar, ngomong tertib aja nggak tidak bisa. ada satu manusia pun, bahkan kucing saja nggak ada seekor pun kau murtadkan. Kenapa? Karena kamu tidak masuk kepada sendi-sendi Islam. Bang, lu kenapa Ayo. sih Maedis kayak begitu sih, Bang? Enggak lucu Juga aja. dong. Saya kasihan Enggak, sama lu nggak boleh dia. gitu dong, Bang. Bukan. Kasihan sama Edis. Enggak, kalau Dia dia mengaku ngomong pakar manis. Al-Quran. Dia ngaku pakar Al-Quran, tapi dia membaca Al-Quran saja nggak bisa. Pakar apa Lari ini? kan? Lari kemana-mana. Aduh, pakar Astaga apa? Tuhan. Nah, sementara Di- ketika kalian membahas Islam, dasarmu apa? Google. Nah, umat memang Islam kenapa? itu, Mana? Bung, dengar, umat Islam itu, Bung, begitu dia belajar jalan, Bung, dia larinya kemana, Bung? Bukan lari ke pos ronda, Bung. Dia lari ke masjid. Di masjid mereka akan ditimpah dengan Al-Quran. Datang kamu mau memurtadkan dengan modal Google? Gak bisa. Kifli. Gak bisa, gak bisa. Kalau kamu mau memurtadkan Nah, umat dia Islam yang mau awam, taruh sini. pakai cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, menjajah, Ini kalau saya membunuh, sama-sama ngomong, merampas, suara saya itu ya, ketimpa. menganiaya, atau Kita nggak memancing dengar. mereka dengan Suara saya jelas nggak sih, Bang Ade? Jelas. Iya, gini loh. Pertama itu tertib lah. Pakai nggak akan waktu. berhasil, nggak akan berhasil. Ya, kamu Kamu mau tertib, menjelaskan kamu Islam, buka Google. Kamu ingin panik. menjelaskan hadis, baca terjemah. Kamu ingin membaca risalah kenabian, baca sesuatu buku-buku yang dijual-jual. Kayak Udah mana Anda ngomong- bisa udah selesai belum memurtadkan kamu umat ngomongnya? Islam? Kamu udah selesai Anda ngomongnya cuma belum? ditertawakan, Edis. Jadi percuma. Mending kamu udah sekarang selesai giliran ngomongnya? saya bertanya tentang kitabmu Kamu udah selesai kepada ngomongnya belum? Edis. Yang lain duduk rapi. Bro, ntar dulu. Bang, Aduh, biarin Bang, gimana sih? biarin Bang Edis ngomong dulu dong, Bang. Bang, Astagfirullahaladzim. Dia takut kalau- Ade, Bang. kalau mau mendengarkan materi Islam, Ade, ke masjid. Mereka para ulama yang pakar tentang Islam. Bukan ke Kitab Bang Ujo. gundul mereka makan. bukan ke Bang Joma. Tapi kalau yang kayak begini, apa Bang. yang bisa kita dapatkan Bang, dari Edis lu ini? ya. Bang, lu nggak boleh kayak gitu dong. Astaga tuh. Bang Joma. Oke, habis ini lu tanya sama gua. Tentang Kristen. Enggak. Sama Edis, Oke. sama Edis. Enggak sama Sama gua. Biarkan Sama dia dulu. Edis karena dia yang pakar selama ini petantang Enggak. petenteng bahas katanya dia pakar Dia pakar Al-Quran. Quran. Dia Dia melupakan pakar Bibelnya. Membaca Gua- Bibelnya pun untung kalau sehari bisa dia. Bang, Dia cuma jangan kayak bisa gitu, Bang. terjemahan, cari Beneran. kelemahan-kelemahan Bang, Al-Quran, tapi dia membaca denger dulu. nggak bisa. Bang, gitu. abang gua dulu denger dulu, Bang. Biarin Ya. Edis ngomong dulu. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Bang Edis, Tapi kuping Bang saya Edis dulu. tutup ya. Kuping saya Iya, tutup. boleh, Bang. Saya nggak dengar. Baik. Enggak apa-apa. Saya tahu kalau Julklip kalau saya ngomong itu audiensnya dia itu pada merinding semua, imannya goncang semua. Jadi gini, Bagaimana caranya kau mau mengguncangkan? Kan ngomong Gimana aja. caranya kau mau mengguncangkan? Lihat nih, menyaksikan kan kalian menyaksikan kan dia Kata tuh kuping. kalian menyaksikan sendiri betapa panik dan kalutnya dia kalau saya ngomong. Ya. Jadi Iya, Bang, yang saya omongkan itu bukan omongan Membahas saya. kitabnya umat Islam seakan-akan Anda paham, tapi Cerewet kan membacanya pun tidak sanggup. Iya, Gimana itu? dia memang gini, dia bikin pengalih perhatian terus dia kalau saya ngomong. Oh bukan. Saya Bang katakan Joma. kepada kamu, Bang Edis, Joma, umat Bang Islam Joma. itu ketika menerima kajian Islam, yang ngajarin itu kudu wajib bisa baca Quran dulu. Saya nggak Lah kamu ngajarin. baca Quran aja. Saya nggak ngajarin. Ya tapi Anda menyampaikan sok Enggak. tahu tentang Islam. Saya nggak ngajarin, saya cuma bacakan. menyebut Saya cuman bacakan. menyebut sahabat Nabi saja kotop. Gimana ceritanya itu? Aduh. Udah selesai belum ngomongnya? Enggak. Udah. Oke. Bang, Sekarang Bang- saya Bang bertanya Joma. kepada saudara Edis. Bang, Ini nanti dulu, Bang. Abis itu Loh, gua lah. ini Lu udah tanya 1 gua. jam lebih loh. 1 jam lebih apa-apa. Anda bertanya, Anda membawa, memelintir kitab yang Anda membacanya pun Let tidak bisa. him finish. Sekarang Let him finish. giliran saya dong. Belum. Giliran Bang. saya dong. Bang. Ayo. Belum. Udah sejam Belum, lebih. Kalian keluar-keluar bahas ini, bahas itu, padahal kitabnya Anda nggak Kifli, bisa baca. Sekarang kamu giliran berani nggak saya. pakai waktu? Kamu berani nggak pakai waktu? Enggak. Wah, enak aja kau pakai waktu. takut Waktu kamu. sudah sejam Nah, lebih. takut Edis, kamu. udah sejam lebih. Udah sejam lebih. Sekarang giliran saya. Iya, Sekarang giliran saya, Edis. Dateng.
Saya barusan baru datang udah 1 jam nyambung. lebih. Sekarang giliran saya. Saya nyambung Oke. perkataan tadi. Giliran saya Kamunya yang ribut sekarang, oke? terus. Sekarang kamu saya tantang. Dengarkan. pakai waktu Saya berani nggak? bertanya sesuatu Nggak, yang pakai waktu sangat berani nggak? sederhana Pakai di waktu dalam berani kitab nggak? saudara. Di Pakai dalam waktu kitab berani saudara nggak? begini, diceritakan Nah, gini, Saudara ini- Edis, dengarkan. Ini dia mau lari Di dalam dari kisah pertanyaan saya para ini. wartawan bab Udah 26 nomor 14, dengarkan. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan di mana tertulis ini, bahasa Ibrani ini seperti apa tulisannya dan apa nama Nggak ada. kitabnya. Silakan. Tidak ada. Jelas. Berarti ini bohong. Bukan bohong. Loh. Tidak dijelaskan. Lalu? Bang, itu kan sudah dijelaskan. Iya, Edis, apa jawaban Edis? Aderion Ya. diam. Lu sama, Edis dulu. sama. Edis diam. Aderion, tolong hargai saya sedikit. Pertanyaan Sekarang oke, Bang. Gini aja. Edis tolong kamu jawab. Di dalam kisah para wartawan 26 bab 26 nomor 14 dikatakan, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan bahasa Ibrani yang didengarkan oleh orang rebah ini seperti apa bahasanya, apa kata-katanya, dan itu tertulis di mana. Silakan. Iya. Jadi kalau pertanyaan nggak mutu nggak perlu saya jawab. Saya mau kembali ke pertanyaan awal tadi. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak bermutu gimana? Ini cerita yang dibangun oleh pendiri agamamu yang bernama Paulus. Kau katakan enggak bermutu, ya Allah ya Karim. Ya Allah. Dia dari tadi ditanya ininya dia lari kemana-mana. Allahu Akbar. Kitab sucinya ditanyai. Pengakuan daripada wartawan Paulus ini mengatakan bahwa saya mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani. Sebagai seorang muslim, wajib dong saya tahu apa bahasa Ibrani yang didengarkan oleh Paulus dan tertulis di mana itu. Tunjukkan kepada saya. Silakan. 1, 2, 3. Ini kalau nggak pakai waktu kayak gini kita cuma debat kusir ini kayak. Lima. Bang Kasar, Saya kasih waktu untuk Edis Bang Kasar, sampai 3 tahun ke depan. Oke? Bro, Bang, bentar, Pak. Boleh dikasih waktu ya? Edis, saya kasih waktu 3 tahun sampai saya ulang tahun yang ke-3 tahun ke depan. Silakan. Ya, gimana Bang? Oke, ini WIB dia minta waktu. 14.34, witanya 15.34. Mau berapa menit, Bro? Edis. Saya kasih waktu 10 menit untuk dia 3 menit menjelaskan aja ini. kita. Silakan. Pakai 3 menit, 3 menit, dia 3 menit. Enggak. Saya tadi kau Enggak, jelaskan, kita kau lihat cecar dia saya dengan bernyali pertanyaan-pertanyaanmu bahwa lihat dia hadis bernyali sok nggak di sini? tahu. Sekarang giliran saya enggak perlu waktu. Iya, Saya kasih kau jawab. waktu menjelaskan Cuma. tentang kisah para wartawan 26 nomor 14. Saya diam. Saya kasih kamu Ya. waktu 1 jam untuk Ya, menjelaskan 3 itu. menit. Silakan. Ya, kalau 3 menit. saya udah tahu watak dia, kalau saya ngomong nanti sama dia dipotong. Udah tahu saya watak dia. Jadi 1 kalau nggak jam kalau saya nggak dikasih pingin waktu, mendengar. percuma. Kalau nggak diwaktu waktu Udah, percuma. Bro. Kan katanya waktu. Ya udah. Ya, waktu 14.35 berapa menit? Lah, Edis. Enak bagusan kita bikin 3 Saya menit, jangan 3 di menit. mute. Saya hitungan ketiga, Edis menjelaskan kisah para rasul 26 nomor 14. Hitungan ketiga saya diam. 1, 2, Iya. 3. Mau lari dia itu, mau lari. Tapi kalau motong di mute ya. Oke, baik. Pertanyaannya Yo. dia tadi. Oke, saya jawab ya. Abis ini nanti saya tanya dia balik ya. Pertanyaan dia tadi, di mana dalam bahasa Ibraninya? Jadi pertanyaan yang salah itu nggak bisa dijawab karena pertanyaannya salah. Di dalam narasi kisah para rasul itu kan Rasul Paulus kan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Dia cerita sama orang ya bahwa dalam perjalanannya ke Damsik dia melihat cahaya. Nah, kemudian berkata kepada dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pertanyaannya Zulkifli, mana teks aslinya? Ini kan pertanyaan konyol. Konyol gitu loh. Sama pertanyaan konyolnya gini. Kita ambil contoh ya, di dalam persidangan ada Ferdi Sambo lagi sidang. Ferdi Sambo cerita, saya ngobrol gitu dengan dia ngomong sama saya dalam bahasa Jawa. Terus hakim nanya gini, mana teksnya? Ini kan pertanyaan bodoh. Kalau pertanyaan bodoh nggak bisa dijawab.
Apa yang mau dijawab dari pertanyaan macam kayak begini? Itu aja jawaban saya. Oke, saya jadi sangka ya. Jelas di poinnya sini. lisannya. Enggak, Kaisar, Anda enggak tadi pada saat Islam ditanya Anda enggak muncul loh. 1 jam loh saya dibantah tadi dengan teman-teman di sini. Edis, Jadi kan dengarkan. baru- Dengar. Edis, Paulus mengaku dia mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani. Yang saya tanya, bahasa dalam Ibrani itu seperti apa bunyinya? Silakan. Ya, itu Ya, loh, sudah Bang Edis, stop. Lah, itu kan sudah jelas ada jawabannya. Dalam bahasa Ibrani, Saulus. Bang Ade. Biar saya jawab aja Bang Ade. Iya. Oke, silakan. Iya. Bang. Ya, silakan. Jadi kan itu sudah jelas. Paulus mengatakan yang berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Bagaimana bunyinya dalam bahasa Ibrani? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Salah. Saya baru tahu mengapa kau menganiaya aku itu bahasa Ibrani. Ya, sudah. Sudah belum? Kalau mau lari ngomong. Udah? Gimana admin? Allahu Udah bisa Akbar. diganti? Masya Admin? udah. Bro, mute. Udah. Anda Ya, tidak mulai akan ini. pernah bisa menunjukkan Mulai ini. sesuatu kalau ditanya tentang kitab saudara. Ini Ya. sederhana loh. Gimana Kami nih, admin? semua Katanya rebah ke gantian tanah nih. dan aku mendengar suara Wah. yang mengatakan kepadaku Katanya dalam gantian bahasa Ibrani. Ternyata yang ditunjukkan bahasa Indonesia. Yang saya tanya bahasa Ibraninya. Ini gimana nih admin? Udah bisa dibalik waktunya? Sakit perut saya, Ya, Bang. gimana? Allahu Akbar. Ya ampun. Jadi nggak bisa. Jadi nggak ada bahasa Ibraninya yang didengarkan Paulus itu. Edis, jadi nggak ada. Edis. Aduh, Mana ini adminnya? pakar Al-Quran gimana? Saya tanya bahasa Ibrani yang didengarkan Paulus itu seperti apa lafaznya? Entelheng ente atau seperti apa? Coba. Nah, ini nasihat buat Edis. Karena kamu 10 tahun jadi mengaku pakar Al-Quran dan tidak ada hasilnya, nol sama sekali, adalah mending kamu itu belajar Bible. Dalami Biblemu, habis itu kau dialog dengan saya. Oke, jangan kau permalukan dirimu seperti ini, Edis. Bisa agak gantian. Bro, bisa gantian nggak? sekarang? Ya, silakan jawab. Saya bisa masih gantian menunggu. Enggak, udah dijawab itu. Mana? Mau Saya balik nanya, cari mau balik bahasa Ibrani. Lafaznya seperti apa yang didengarkan oleh Saulus itu? Silakan. Bukannya udah dijawab tadi sama kamu? Itu lapas Masih mau Indonesia. tanya lagi? Itu lapas Indonesia. Yang saya ingin Iya. tahu, lapas Ibrani yang didengarkan oleh Saulus itu yang mana? Udah belum ini? Nanti kalau saya ngomong Apa lagi tuh? kamu manu lagi nggak? Masih kamu ulang lagi nggak? Jadi nggak enak saya, Dis. Ya udah aku turun, Dis ya. Kasihan kamu ya. Aku pamit ya. Loh, Dis. kok turun? Lari ya. Enggak, Lari. kasihan Lari, Edis ya. lari, Malu lari, Edis lari. lah, malu Lari kita lah. biar Kok bagaimanapun malu? dia bagaimanapun Enggak dia lah. juga adalah Kan anak udah Indonesia dijawab, gitu Pak. loh. Kan udah dijawab tadi. Enggak ada, saya minta lapas Ibraninya loh. Bang, ini mengaku Ini mau bahasa dijawab. Ibrani loh, Bang. Aku Ini mendengarkan mau dijawab. suara dalam bahasa Ibrani. Mana lafaz bahasa Ibrani Ini- itu dan tertulis di Ini mau mana? dijawab. Ya Oke, oke, mau silakan. dijawab ya. Oke. Ya, tadi kan sudah saya bilang kan, narasi itu kan Paulus kan bercerita. Dia bercerita kepada kalayak bahwa di dalam perjalanannya ke Damsik, dia melihat cahaya. Kemudian ada suara yang berbicara kepada dia. Dia cerita itu. Suara itu berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani. Bagaimana dalam bahasa Ibraninya? Pak Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu. Gimana sih kamu? Itu Cuma bahasa ketawa. Indonesia. Yang saya pingin tahu, lapas yang didengarkan oleh Saulus dalam bahasa Ibrani itu apa? Dan tertulis di mana? Coba. Udah saya Ya, pamit, sudah saya saya- pamit. sudah Nggak usah, saya- nggak usah. Ini berat, ini berat. Dah,
Saudara Kesar, thank you ya teman-teman. Aderion besok lagi kasihan Loh, ini Edis gantian dong nanya. Dia Edis dari tadi belum nanya. Loh, baru tadi dapat. saya 1 jam saya tadi. 1 Tadi jam. kan si Aderion sama si itu tadi. Dan saya yang juga nanya. belum salat asar. Oke. Ah, Ini oh. tugas kalian, Dia- tugas dia kalian lari kok bersama kalau dia nggak apa-apa Edis, itu. Biasa cari dia lari kok ilmu, kalau dia cari ilmu kemudian untuk bisa menjawab pertanyaan saya ini. Karena ini akan selalu saya tanyakan. Makanya kalau bisa bikin lagi revisian kitab. Oke, saya pamit teman-teman. Salam NKRI. Tri. Itu Teman-teman ya, saya kebetulan memang mau sholat asar. Tadi kan dia ngaku pakar ya, pakar apa tadi tuh? Pakar Al-Quran 10 tahun. Tak biarin aja dia mau ngomong apa seenaknya ya kan. Datang Aderion juga ngaku-ngaku ahli ini apa? Ahli Al-Quran. Ya udah dibiarin aja lah. Nggak apa-apa sekali-kali kita ngalah ya. Sekali-sekali kita ngalah untuk membanting. Mengangkat dulu harus kita banting. Nah coba kita lihat Edis ini. Tamat riwayatnya dengan satu pertanyaan. Aduh, Umar bin Khattab katanya. Umar bin Khattab berkotok apa kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ini mah bukan pakar Al-Quran, pakar tambal ban. Baru cocok untuk dia itu. Ya. Ditanya kitabnya hal-hal yang sederhana, tak mampu kemudian dia jawab. Padahal sederhana lo ditanyakan. Apa yang menjadi dasar pijakanmu mengatakan bahwa apa tuduhanmu terhadap Rasulullah, terhadap surah At-Tahrim kita sudah jelaskan dengan sudut pandang kita sebagai seorang muslim. Giliran dia ditanya satu pertanyaan yang sangat sederhana, yang syarat-syarat dengan keilmuan dan harus betul-betul dia korek benar-benar, tak mampu dia. Padahal ini adalah sangat-sangat fundamental di dalam imannya. Kalau kitabnya itu adalah kitab benar-benar dari Allah, ya benar-benar dari pencipta langit dan bumi, maka sejatinya ketika dia mengatakan kitabku di dalam apa pernyataan Paulus mendengarkan lafaz dari langit dengan suara yang mengatakan Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan itu ternyata bahasa Ibrani. Sejatinya umat Islam ini mencari apa bahasa Ibrani yang kemudian yang dilafazkan oleh Saulus di sana, oleh suara yang didengarkan oleh Paulus. Tapi masalahnya adalah kalau tadi ada di antara mereka yang berani menampilkan bahasa Ibraninya karena dia menerjemahkan translator dari bahasa Indonesia ke bahasa Ibrani, maka saya akan mengatakan ternyata perjanjian baru itu original teksnya Ibrani, bukan Yunani. Berarti benar Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada ahli kitab, berarti menggunakan bahasa Ibrani, minimal bahasa Aramaik. Ternyata kitabnya original teksnya bahasa Yunani. Mana yang benar ini? Bahasa yang Ibrani yang Saulus katakan atau bahasa Yunani yang ada di kitab mereka? Akan semakin mencret nanti. Makanya saya mending mundur. Pertama karena saya juga mau sholat azhar. Yang kedua memang harus kita olor sedikit-sedikit. Jadi ibarat kanker, dia memiliki penyakit kanker dalam tubuhnya, sikit-sikit kita datang sentil kankernya, habis itu lari lagi. Besok-besok muncul lagi, kankernya belum kering, kita sentil lagi, lari lagi. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian ya. Antum semua menjadi saksi bagaimana kemudian kita melihat orang yang mengaku jago, mengaku ahli Al-Quran tersentil, terkeong-keong jadinya ya. Anda menjadi saksi bagaimana kemudian seorang Edis yang mulutnya besar, termasuk siapa namanya, Aderion, tidak tidak berdaya apa-apa tentang kitabnya. Dan saya minta maaf kalau ngeselin teman-teman dengan metode yang saya gunakan menghadapi Aderion tadi. Tapi nggak apa-apa, itu adalah salah satu trik untuk beliau menilai bahwa ternyata Bang Suma itu tidak terlalu paham dengan Al-Quran. Dengan demikian mereka akan percaya diri untuk besok-besok menghadapi saya kembali. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat semua. Amin.